Jadi modul ini secara garis besar terdiri atas 2 bagian ya. Ada bagian A dan bagian B. Bagian A wajib disampaikan. Nah, next. Dan bagian B itu adalah pilihan. Jadi teman sejawat sekalian wajib menyelesaikan 11 topik, A1 sampai dengan A11. Karena ini sudah direview oleh para pakar maupun teman-teman di PPSDM, merupakan topik-topik yang penting untuk membekali para dokter internship. Kemudian bagian B itu sebetulnya bagian pilihan. Tapi kalau kita lihat ke dalam, itu semuanya amat sangat bagus, bermanfaat. Dan insya Allah kalau teman sejawat rajin-rajin membaca dan mengaplikasikannya, kita bisa membantu Indonesia untuk keluar dari pandemi ini. Next slide. Nah, ini adalah update dari kesertaan teman sejawat sekalian. Kalau ada yang ikut minggu lalu, kita bisa lihat bahwa pada saat ini peserta sudah lebih banyak dari pekan yang lalu, meskipun masih belum semuanya. Kalau kita lihat yang enroll itu 2.456, ternyata yang sudah menyelesaikan certified itu baru 175. Jadi tantangan kita semua masih sangat besar, ya. Mohon menjadi perhatian, mudah-mudahan setelah ini tambah semangat. Jadi bisa menyediakan waktu untuk menyelesaikan ini. Ini memang waktu yang harus disediakan karena sebetulnya tidak sulit. Bisa tanya sama yang 175 dan tanya sama beberapa ribu yang sebelumnya sudah menyelesaikan. Lanjut. Ya, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi mohon dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan untuk bagian A itu wajib. Ya, lanjut. Oke, saya kira itu yang perlu disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak Dr. Aksa untuk pengantarnya. Dipersilakan untuk dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Aksa masih mute. Terima kasih Dr. Nani atas pembukaannya dalam sesi webinar pada pagi hari ini. Berikutnya akan kita mendengar paparan sama-sama dari Dr. Ratno Asti Wardani MEPIT mengenai stigma dan komunikasi risiko. Nah, ini hal yang harus sekali untuk bisa kita pahami bersama, utamanya karena teman-teman langsung berinteraksi nanti dengan masyarakat yang saat ini punya banyak sekali pertanyaan dan kegelisahan terkait dengan COVID. Kepada Dr. Ratno Asti, kami persilahkan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Aksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat adik-adik teman sejawat sekalian. Perkenalkan saya Ratno Asti Wardani, tapi saya biasa dipanggil Asti. Tadi sudah diperkenalkan, saya di Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas ya, dan juga membantu di sebidang tracing di Satgas COVID-19. Baik, sebagai materi yang pertama ini, saya mencoba untuk memberikan sebuah wawasan kepada adik-adik kondisi di lapangan dan kenapa edukasi itu menjadi sangat penting untuk nanti berhubungan dengan materi Dr. Herkutanto dan Dr. Oktavinda Savitri. Baik, izinkan saya share screen. Apakah sudah terlihat ya? Sudah ya? Oke, baik. Nah, ini adalah outline presentasi saya. Jadi sedikit saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang definisi sehat, lalu riwayat perjalanan penyakit, karena dari definisi sehat dan riwayat perjalanan penyakit mudah-mudahan adik-adik bisa diingatkan kembali peran kita sebagai seorang dokter dan di mana sekarang saat ini di kondisi COVID-19 yang utamanya harus kita lakukan. Lalu current situation, sedikit tentang stigma COVID-19, pentingnya perubahan perilaku untuk bisa kita menanggulangi apa yang kejadian di lapangan supaya kita bisa lebih baik lagi, optimal lagi untuk memutus rantai penularan, pengelolaan stigma, dan terakhir let's do our part. Ya. Oke. Ini referensi saya pakai ya dari Satgas dan dari WHO. Ini adalah definisi sehat. Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 36 tahun 2009 itu sehat merupakan keadaan sejahtera dari badan atau fisik, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dan ini dibutuhkan individu, keluarga, kelompok
atau komunitas dan masyarakat. Jadi kita tahu bahwa saat ini pandemi COVID-19 sudah sangat mempengaruhi tidak hanya kondisi fisik, tapi juga jiwa dan sosial sudah sangat terganggu sekali, sehingga sehat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan buat orang-orang untuk keluar dari situasi pandemi COVID-19 ini. Kita akan berupaya mengembalikan kesehatan dulu sebelum pandemi COVID-19. Nah, ini ada riwayat alamiah perjalanan penyakit. Ini nggak usah terlalu banyak dipusingkan, tapi yang saya ingin tunjukkan dari skema ini adalah kalau kita tahu ada perjalanan penyakit itu dimulai dari virus atau bibit penyakit itu berada di lingkungan di sekitar kita, ya, yang karena suatu sebab itu dia bisa masuk ke dalam tubuh kita, pertama kali tidak menimbulkan gejala, namun seiring pertambahan waktu kalau tidak ditangani dengan baik itu akan akan menjadi gejala. Dan kalau sudah timbul gejala itu sebetulnya sudah sangat terlambat sekali. Nah, itulah yang peran optimalisasi fasilitas kesehatan. Nah, tapi satu pihak kita sebetulnya peran kita bagaimana caranya supaya virus itu tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, disitulah sebetulnya peran edukasi ada di sini, ya, edukasi lalu engineer yaitu pengkondisian lingkungan supaya orang mau untuk melakukan pencegahan dan promosi kesehatan. Namun variabel pengganggunya itu ada banyak saat ini, ya, dan itu disebabkan karena ketidakkonsistenan atau kesimpangsiuran informasi di lapangan. Ada stigma, ada hoax gitu kan, ada mispersepsi yang mengakibatkan orang jadi agak lengah di sini, ya, lengah di di lingkungan, sehingga upaya untuk mencegah virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh itu tidak optimal. Walaupun dengan ada promosi 3M dan hindari 3R itu namun tidak cukup untuk bisa mencegah virus masuk ke dalam tubuh. Kalaupun masuknya virus ke dalam tubuh, itu pun masih kita ada upaya lagi itu tentang active case finding dan identifikasi kontak erat. Itu di luar topik yang sekarang. Nah, yang hari ini akan saya tekankan itu adalah bagaimana peran adik-adik dokter sekalian untuk bisa mempromosikan, mengkondisikan masyarakat, mengkondisikan lingkungan untuk bisa benar-benar masyarakat itu mau untuk bisa mencegah virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh mereka sendiri, ya. Itu dengan pemberdayaan masyarakat, relawan, kader, tenaga kesehatan dan komunitas lainnya. Ya, jadi peran kita adalah edukasi ada di sini. Tadi benar sekali yang disampaikan Dr. Aksa adalah teaching itu ada di sini, ya. Tes, tracing, dan treatment adanya di tahap yang ini, ya. Namun ini semua tidak akan bisa berkontribusi dengan baik tanpa adanya teaching di sebelah hulu sini, ya. Jadi kita benar-benar dari mulai teaching di sini, lalu ada tes, ada tracing dan treatment, itu kita semua kalau dikerjakan dengan kompak itu nanti diharapkan pemutusan rantai penularan COVID-19 bisa kita tangani dengan baik, ya. Jadi kita akan mulai ada di sini nih, ya, untuk edukasi atau teaching-nya. Nah, ini adalah tadi kita bilang bahwa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini sedang digalakan adalah tes, telusur atau tracing dan treatment atau kita bahasa Indonesia kan itu dengan tindak lanjut, ya. Dan dari survei singkat dari Kepala Seksi Surveillance dan Kabid P2P Jawa Timur itu ternyata ada hambatan, tantangan untuk pelaksanaan kontak tracing. Dan kita tahu sebetulnya kontak tracing ini sangat penting sekali untuk kita laksanakan, untuk kita temukan tadi active case finding-nya itu dengan baik. Kenapa? Karena kita harapkan sedini mungkin orang tersebut bisa kita karantina, ya. Namun di lapangan itu ternyata stigma menjadi tantangan terbesar baik dari masyarakat dan petugas kontak tracing sendiri. Jadi ada petugas yang tidak bisa diterima di wilayahnya untuk melakukan tracing, atau ada orang yang tidak mau dites karena takut di stigma di COVID-kan dan segala macam. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa menghambat output dari pencegahan penularan COVID-19 ini. Nah, bagaimana cara kita untuk berusaha untuk menanggulangi hal itu? Lagi-lagi tadi adalah peran dari edukasi, penyamaan persepsi di lapangan, ya. Oke. Nah, ini adalah survei dari teman-teman Fakultas Psikologi UI, mereka share kepada kita. Jadi sebetulnya kalau kita coba pahami apa sih yang dirasakan oleh
para penderita COVID atau bukan penderita ya, orang yang terinfeksi COVID-19. Di sini mereka menanyakan bahwa mereka sebetulnya ingin sekedar ditanyakan kabarnya. Mereka ingin beraktivitas kembali tanpa hambatan, tanpa ada stigma segala macam. Mereka ada mungkin diberi hadiah atau barang pemberi perasaan, melihat dan mendengar fakta tentang penyintas ya. Jadi cerita-cerita sesama penyintas COVID-19 itu penting sekali untuk bisa diadakan gitu ya. Lalu diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian atau testimoni dan terhubung dengan sesama penyintas COVID lainnya. Jadi peran nanti dokter sekalian di internship nanti di puskesmas rasanya akan sangat ketat sekali, tidak hanya sebagai tracer tapi juga sebagai orang yang memonitor karena kita tahu orang-orang yang terinfeksi COVID-19 dan juga yang kontak erat pasti akan diperlukan untuk dimonitor. Dimonitornya bisa lewat daring maupun luring ya, bisa langsung didatangi atau lewat by phone. Nah, sekedar tanyakan kabar, kita berikan informasi-informasi, fakta-fakta gitu ya, itu juga sangat bisa menyenangkan hati mereka. Termasuk nanti dokter-dokter sekalian bisa terhubung dengan kelompok-kelompok WhatsApp group atau media-media lain untuk bisa memberikan fakta-fakta yang benar untuk bisa diviralkan kepada yang lain. Nah, sebetulnya apa yang diharapkan dari para orang yang terinfeksi COVID-19 itu mereka berharap sebetulnya masyarakat tidak lagi memandang negatif orang yang pernah terinfeksi. Karena baik yang sudah sembuh pun ternyata mereka masih distigmatisasi dan ini rasanya mengakibatkan rasa feeling yang tidak enak dan akibatnya malah orang jadi takut kalau ketahuan COVID. Nah, kalau orang takut dengan ketahuan COVID, jadinya ya tadi mereka malah menyembunyikan diri, terus habis itu mereka karena mereka apalagi tidak bergejala, mereka malah nanti takutnya menyebarkan virus-virus yang jadi super spreader, itu yang kita nggak pengen ya. Makanya walaupun kontak erat juga kita minta untuk karantina 14 hari. Oke. Nah, yang sudah kita lakukan so far itu adalah dari sejak bulan Maret ya sampai sekarang itu sudah ada panduan pengendalian COVID-19 dari Kementerian Kesehatan revisi 5. Itu bisa kita jadikan panduan. Lalu ada panduan kontak tracing dari Kemenkes dan WHO, ada panduan perubahan perilaku dari Satgas COVID-19, dan ada berbagai materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang COVID-19 siap pakai dari berbagai instansi. Bisa diunduh online, bisa dari Kementerian Kesehatan juga punya, dari Satgas juga punya, dari Kementerian Kemenparekraf juga punya, gitu ya. Jadi semuanya sebenarnya bisa siap pakai. Nah, hanya masalahnya bagaimana metode dan cara pemberian informasi yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat itu nanti nyambung ke materinya Dr. Herkutanto ya. Karena kita lihat ada faktor penghambat ya. Kita sudah berbusa-busa memberikan lewat WhatsApp group segala macam, tapi tetap aja namanya hoax itu ada. Nah, bagaimana hoax itu ada muncul? Nah, itu ternyata mereka viralnya lebih cepat atau lebih bisa dipercaya dengan masyarakat. Disitulah kita pentingnya untuk tidak kenal lelah untuk bisa menyebarkan fakta-fakta. Nanti akan saya sampaikan hasil survei media informasi yang paling favorit yang bisa kita manfaatkan untuk masyarakat ya, untuk bisa kita menjadi edukator ya atau influencer juga ke masyarakat. Jadi faktor penghambatnya adalah perilaku di masyarakat yang masih kurang disiplin ya, 3M, karena mereka juga melihat contoh yang tidak baik juga, terutama orang-orang pimpinan. Nah, di sini peran pimpinan, bagaimana nanti peran adik-adik untuk bisa mengajak para pimpinan, baik itu tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bisa menjadi contoh role model buat masyarakatnya. Oke. Nah, stigma COVID-19 ini terjadi itu karena ada kepanikan, kebingungan, ya, ketidakpahaman, mispersepsi yang sebetulnya wajar. Kenapa? Karena memang COVID-19 ini merupakan penyakit yang baru, ya. Jadi kita semua di dunia ini juga masih mencari cara yang terbaik untuk bisa menanggulangi hal ini. Jadi ada variasi informasi dan dengan era teknologi saat ini ternyata informasi menyebar cepat sekali ya, baik itu yang baik dan yang benar dan salah ternyata memang nyampur semua di satu media ini, sehingga kita perlu untuk bisa mengkritisi informasi mana yang memang sesuai dengan fakta, mana yang hoax. Dan peran kita sebagai tenaga kesehatan adalah tanggung jawab kita untuk bisa meluruskan persepsi itu. Kalau kita tahu orang tersebut memiliki persepsi yang salah, kalau kita tahu masyarakat melakukan perbuatan yang salah, tugas kita adalah untuk mengingatkan. Ya, kalau kita biarkan itu kita yang salah
ya, dan tentunya harus bisa dijalankan secara bersama-sama. Nah, dengan adanya ketakutan, panik ini itu dari sisi pasien maupun sisi masyarakat itu bisa saling merugikan. Yang pertama, pasien yang terinfeksi COVID-19 jadi takut ketahuan sehingga menyembunyikan diri, itu nanti bahkan bisa jadi super spreader. Dari masyarakat juga karena dianggap bahwa stigma ini aib, jadi di stereotype atau di label atau malah didiskriminasi. Ini yang sebetulnya peran dari masyarakat itu penting sekali. Akibatnya orang dengan terinfeksi COVID-19 itu diperlakukan terpisah, dikucilkan, dan itu bisa mengganggu kesehatan mental dan jiwa dari pasien COVID-19 sendiri. Padahal sebetulnya orang yang terinfeksi COVID-19 itu adalah kita perlu tolong, ya, bukan kita jauhi, ya, tapi harus kita tolong. Ya, kita tolong kalau memang mereka harus isolasi mandiri, ya, karantina mandiri, disiapkan sistemnya. Bagaimana nanti dokter-dokter sekalian nanti di puskesmas masing-masing bisa meng-create sistem bagaimana caranya upaya mereka bisa tetap makan, kebutuhan logistik mereka bisa tetap terjaga supaya mereka tidak keluar dari rumah selama 14 hari. Nah, kurangnya informasi yang keliru dan ketakutan dan cemas ini membuat akibatnya orang menjadi orang yang terinfeksi COVID-19 jadi diusir, dikucilkan, lalu ada dirusak hubungan sosialnya dirusak, bahkan ada di PHK dari pekerjaannya, atau tidak boleh melewati jalan wilayah tertentu, termasuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan si tracer itu sendiri, kalau mau ada informasi COVID-19 orang yang positif terkonfirmasi, kita dapat data dari penyelidikan epidemiologi, dari formulir penyelidikan epidemiologi, kita harus telusur ya ke lapangan gitu, yang kontak eratnya kita identifikasi lalu kita karantina. Nah, di situ aja peran kita ada wilayah yang kalau Satgas COVID RT RW-nya nggak jalan, itu kita bisa ada pengalaman ditolak gitu kan, nggak bisa masuk ke wilayah tertentu tersebut. Jadi peran Satgas RT RW nanti dokter sekalian nanti bisa bekerja sama dengan Satgas di lingkungan RT RW untuk bisa sama-sama bahwa COVID-19 ini adalah bukan sesuatu yang kita takuti, tapi harus kita berantas sama-sama. Supaya si orang yang terinfeksi COVID-19 ini tidak menyembunyikan kondisi. Bisa bayangkan kalau misalnya mereka menyembunyikan kondisi, mereka walaupun mereka tidak bergejala, tapi mereka terinfeksi dan mereka bisa menjadi super spreader. Mereka bisa keluar kemana-mana, yang akhirnya nanti bisa nggak selesai masalahnya. Ya. Nah, kalau misalnya kita bayangkan, kalau misalnya itu terjadi pada diri dan keluarga kita merasa dikucilkan, apa yang terjadi pada kita bisa merasa stres, merasa diri kita tidak berfungsi, dan ada kasus juga bunuh diri. Jadi merasa berbeda ya. Jadi benar-benar kita harus upayakan bahwa stigma itu harus kita informasikan ke orang-orang bahwa harus kita berantas ya. Stigma itu bahwa orang yang terinfeksi COVID kita harus tolong, ya, bahwa memang betul COVID-19 memiliki risiko sampai dengan kematian, makanya kita harus dari awal harus mencegah gimana caranya supaya COVID-19 virus tidak masuk ke dalam tubuh. Dengan apa? Yaitu dengan 3M tadi. Ya, dengan 3M, lalu itu walaupun di rumah, di pekerjaan segala macam harus disiplin. Ya, karena itu saat ini memang itu yang menjadi pelindung kita. Nah, dari hasil fokus group discussion di Satgas dari berbagai pakar ya, kedokteran, kesehatan masyarakat, keperawatan, psikologi, komunikasi, dan pekerja sosial, itu kita berhasil menggalang ya upaya penanggulangan COVID-19 terkait dengan stigma dan juga digabung dengan beberapa literatur. Jadi kalau berkali-kali kita bilang ada tenaga kesehatan atau dokter merupakan garda terdepan untuk pemberantasan COVID-19. Sebetulnya masyarakatlah yang menjadi garda depan karena mereka sendiri harus yang berubah perilakunya, mereka sendiri harus disiplin, mereka yang menjadi benteng terdepan karena kita di tenaga kesehatan merupakan benteng terakhir ya. Kalau mereka sudah sakit baru kita beresin. Tapi kalau yang mencegah supaya tadi virus supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita ya, yang di depan tadi riwayat penyakit yang paling depan di hulu tadi itu sebetulnya masyarakat yang menjadi garda depan ya. Tentunya dengan ada dukungan-dukungan sosial
lalu ada penyebaran berita yang benar, pemanfaatan media komunikasi warga. Jadi nanti teman-teman di Puskesmas nanti bisa mengidentifikasi sebetulnya media komunikasi yang populer apa sih yang di masyarakat yang disenengin oleh warga. Nah, lewat media itulah ya, bisa WhatsApp group, bisa dengan Instagram, bisa dengan Facebook, bisa macam-macam yang bisa menurut mereka siapa sih yang didengar gitu kan, siapa yang didengar dan lewat media apa yang kalau informasi didengar oleh mereka. Nah, terus abis itu kita juga bisa berkomunikasi dengan para pimpinan wilayah sebagai role model ya, minimum kita bisa berkomunikasi dengan RT, RW. Yang saya tahu di wilayah DKI Jakarta dan beberapa wilayah kita Satgas juga sudah menggerakkan, meminta para pimpinan daerah untuk membuat Satgas sampai RT dan RW menjaga wilayahnya ya. Itu bisa digerakkan. Lalu tentunya dia tetap menjaga privasi individu. Kita memberikan pengetahuan masyarakat bukan hanya tentang 3M, tapi kenapa mereka harus pakai masker, kenapa mereka harus jaga jarak, kenapa mereka harus mencuci tangan. Jadi nggak sekedar untuk kita instruksi ke mereka 3M, tapi kenapanya ya. Jadi disadarkan lewat situ alasan kenapa harus 3M. Lalu habis itu, nah dengan setahu saya untuk soal stigma ini bukan hal yang baru. Pengalaman di HIV juga ada ya stigma ini. Jadi kalau ada istilahnya MAODA ya, orang dengan HIV/AIDS itu sebetulnya mencegah supaya kita anggap bahwa orang tersebut tidak sakit, tapi orang dengan HIV/AIDS. Jadi memang benar-benar memang menjadi bagian dari dirinya. Ini juga nanti orang dengan COVID-19 ya. Dan program HIV/AIDS yang saat ini sudah berjalan atau fasilitas HIV/AIDS yang sudah berjalan itu bisa kita manfaatkan. Di Puskesmas sudah ada konseling tentang HIV/AIDS. Media yang sama atau metode yang sama bisa kita manfaatkan untuk konseling. Kita bisa mengajak atau berkomunikasi dengan orang dengan COVID-19 ini untuk tadi menanyakan kabar, bagaimana kesehatan mereka, terus bagaimana kondisi mereka dan sebagainya. Jadi keterampilan komunikasi publik dan interpersonal menjadi bagian dari yang harus dikuasai oleh para adik-adik sekalian. Tentunya juga kita berkomunikasi atau mengajak para kader, tokoh agama masyarakat sebagai influencer. Kader itu kader itu adalah satu kekuatan yang sudah kita punya di Indonesia. Mereka sudah terlatih ya untuk bisa menjadi penggerak masyarakat. Tinggal kita memberikan informasi kepada mereka, fakta-fakta tentang COVID-19, nanti mereka sudah punya sistem sendiri. Lalu penyebaran informasi melalui iklan, televisi, dan bincang-bincang dengan penyintas COVID-19. Nah ini Ketua Satgas COVID-19 itu Pak Doni Monardo itu sudah membuat sebuah tagline atau sebuah pedoman bahwa COVID-19 itu bisa hilang atau bisa kita tanggulangi dengan perubahan perilaku, tentunya dengan ada iman, aman, dan imun. Ya, jadi iman kita ada konsep agama dan kepercayaan ada di situ, aman dengan menjaga protokol kesehatan, dan imun dengan istirahat cukup, olahraga teratur, tidak panik, bergembira, dan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Panduan perubahan perilaku yang dari Satgas sudah bisa adik-adik bisa akses, karena disitulah ada panduan kita bagaimana cara kita melakukan edukasi kepada baik itu individu, keluarga, masyarakat, dan komunitas lainnya. Ini adalah, ini saya lihat nanti ada di slide-nya Dr. Herku, karena memang betul-betul kita perlu mengenali diri, ya, kenali dirimu, self-assessment, kenali musuhmu, virus COVID-19, dan kenali medan perangmu. Untuk kenali medan perangmu di sini kita sudah ada aplikasi, banyak aplikasi terutama yang dari Menko Info, Peduli Lindungi itu juga kita bisa lihat di aplikasi kita, di download ya di iOS maupun di Android. Itu kita bisa lihat zona kita, tempat tinggal kita zona merah, orange, kuning atau hijau. Karena di situ bisa kita manfaatkan untuk awareness kita, ya awareness kita. 3M kita tidak bosan-bosan kita meminta orang untuk 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan tidak 3R, tidak rumpi, tidak ramai, dan tidak ruangan sempit. Ini saya ambil dari DKI Jakarta. Ini adalah adaptasi kebiasaan baru. Kita bolak-balik, kita sebetulnya bukan new normal ya, tapi new norma ya, bukan new normal, bukan normal yang baru, tapi new norma baru.
adaptasi kebiasaan baru dari Kementerian Kesehatan. Ini yang saat ini kita adaptasi. Wajib pakai masker, suruh cuci tangan, hand sanitizer kemana-mana, makanan gizi seimbang dengan piringku. Terus habis itu olahraga, say hello untuk tidak bersalaman dulu, pakai uang elektronik, dan sampai di rumah langsung mandi. Ya, jadi untuk mengurangi klaster keluarga. Nah, strategi perubahan perilaku di sini tentunya teman-teman sebagai dokter itu kalau dari bahasa Latin namanya docere. Docere itu artinya teacher, guru. Jadi teman-teman itu sebetulnya dokter, kita sebagai guru, gurunya pasien. Kita memberikan advice kepada pasien, kepada individu dan keluarga, kalau di dalam gedung, kalau di luar gedung kepada komunitas ya dan masyarakat, untuk memberikan informasi yang masif dan benar. Ya, jadi benar-benar kita jangan ragu-ragu untuk kita banyak WhatsApp group, teman-teman pasti punya WhatsApp group alumni SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, apalah RT, RW, segala itu semuanya lewat WhatsApp group itu bisa membuat saluran informasi menjadi viral. Dan kita sebagai seorang dokter biasanya di satu komunitas grup, misalnya saya di grup alumni ya, alumni SD atau SMP, SMA, itu kadang-kadang mereka melakukan konsultasi. Nggak apa-apa, kita terima saja konsultasi. Ya, kalau mereka tanya-tanya edukasi, memang itu tugas kita ya untuk meluruskan persepsi mereka. Lalu kita ingatkan secara berulang-ulang, lalu untuk protokol kesehatan, dan tentunya kita juga harus paham bagaimana ekonomi harus berjalan ya. Kita tetap minta mereka untuk oke, kalau memang terpaksa harus keluar untuk bekerja, tentunya harus dengan tadi tameng dengan 3M tadi ya, dengan adaptasi kebiasaan baru. Dan kalau dari sisi pemerintah ada insentif, penghargaan atas perubahan yang terjadi, dan saat ini memang sedang digalakkan untuk enforcement ya, ada sanksi, misalnya orang yang tidak melakukan 3M, protokol 3M itu langsung diberikan sanksi sosial. Ini 5 sasaran minimum yang bisa dokter lakukan atau adik-adik internship lakukan lewat individu. Individu karena dokter akan berhadapan dengan pasien, keluarga pasien, dan komunitas. Untuk institusi dan wilayah atau masyarakat, ini ranahnya adalah ranah dari pemegang kebijakan ya, dari pimpinan puskesmas maupun yang di atasnya. Tapi yang kita harapkan dari adik-adik minimum bisa lewat individu, lewat WhatsApp group atau lewat medsos adik-adik ya, keluarga ya, dan komunitas. Targetnya adalah meningkatnya persentase individu yang patuh 3M. Ya, jadi minimum dari individu, adik-adik bisa ngelihat sekelilingnya yang tadinya nggak patuh jadi patuh, lalu meningkatnya persentase anggota keluarga yang patuh 3M, minimum di keluarga kita sendiri, karena untuk mencegah supaya tidak ada klaster keluarga, 3M pun itu harus dilakukan di rumah, ya, di rumah. Terus tentunya ada menurun target berikutnya di komunitas, menurunnya kegiatan yang menyebabkan kerumunan dan tidak mematuhi 3M. Nah, di sini kita berulang kali kita lewat tadi tokoh masyarakat, tokoh agama, kader gitu kan, untuk bisa saling mengingatkan. Lalu, nah ini yang kalau di atas 2 ini dari level yang makro ya, meningkatnya jumlah institusi yang memiliki aturan dan menerapkan protokol, dan menurunnya persentase warga masyarakat yang yakin tidak akan tertular COVID-19. Ini yang 2 yang di atas itu menjadi ranahnya ranah pemegang kebijakan. Minimum yang adik-adik bisa lakukan sebagai dokter internship nanti adalah 3 yang di bawah ya, sampai dengan level komunitas di wilayah adik-adik bekerja. Dok, maaf 1 menit lagi, Dok. Ya, oke, baik. Tinggal 2 slide lagi, 2 atau 3 slide lagi. Ini saya ambil dari sebetulnya materi tentang waktu itu mengurangi materi stigma HIV ya, HIV, tapi ini bisa kita adopt untuk yang COVID-19. Jadi pada individu, dokter nanti bisa melakukan konseling ya, selain nanti ada edukasi dan konseling, mungkin Dr. Herko bisa menyampaikan apa sih bedanya edukasi dengan konseling gitu ya, karena dokter kita ajarkan juga untuk melakukan konseling, memberikan dukungan, lalu setelah itu memberikan informasi secara virtual tadi ya, nggak lelah-lelah untuk lewat WhatsApp group atau lewat medsos. Lewat keluarga juga gitu, kita lewat konseling keluarga, penyampaian informasi mengenai pencegahan klaster keluarga, lalu memberikan pelatihan dan informasi mengenai dasar-dasar untuk perawatan yang aman buat keluarga. Ya, jadi kalau misalnya ternyata keluarga kita ada yang kena COVID-19, satu rumah misalnya yang sesama kontak erat gitu kan tetap jaga jarak segala macam, bagaimana nanti makannya nanti berjauhan, atau misalnya kalau ternyata harus di karantina di kamar, ngasih makannya bagaimana dan sebagainya, itu bisa kita latihkan. Komunitas itu juga meningkatkan kesadaran, menerapkan program media yang tidak memerlukan kontak tatap muka ya. Sekarang telemedicine juga sudah berkembang.
mengembangkan pesan komunitas dan pimpinan kesehatan masyarakat, dan menyarankan cara yang aman untuk mendukung orang yang terkena COVID-19. Jadi orang COVID-19 itu perlu dukungan. Menyediakan makanan tadi kan, berbicara dari jarak jauh sambil memakai masker. So let's do our part. Kita menyebarkan fakta dengan bahasa sederhana, hindari istilah klinis, hindari jargon, melibatkan pemberi pengaruh sosial, influencer, perkuat suara, amplify your voice ya dengan dukungan. Kalau perlu tadi ada ajak-ajak penyintas tadi kan COVID-19. Lalu pastikan untuk mencakup berbagai kelompok komunitas dengan media gambar, video mungkin sekarang kita mudah untuk membuat video-video lewat Zoom, lalu kita upload di YouTube, simbol atau format netral, mempromosikan konten seputar praktek pencegahan infeksi dasar dan gejala COVID-19 dan kapan harus mencari pertolongan ke Vaskes dan menjadi penghubung atau menjadi bridging ya, menjembatani dan berinisiatif untuk menjadi penggerak untuk menunjukkan kepedulian dan empati untuk semua. Tentunya dengan tetap personal touch, ya, patient centered. Ini adalah media populer yang paling populer ya dari hasil survei Badan Pusat Statistik. Jadi media sosial masih paling nomor 1 yang dilihat informasi oleh masyarakat. Jadi teman-teman kalau punya IG, punya Facebook itu kalau ada pesan-pesan yang terkait dengan COVID-19 langsung setting ke grup. Langsung setting ke publik ya, supaya bisa dilihat oleh semua. Lalu nomor 2 televisi, yang nomor 3 WhatsApp. Minimum kita bisa lewat nomor 1 dan nomor 3. Ya, follower kita itu penting. Minimum di WhatsApp group komunitas alumni lah, alumni sekolah segala macam, WhatsApp group itu penting sekali ya. Oke. Ya, ini kalau kita kepatuhan tinggi, infeksinya akan rendah. Ya, bagaimana cara membuat orang patuh? Ya, tadi berkali-kali kita harus saling mengingatkan. So ini yang slide terakhir. Apa yang kita harus lakukan? Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Lawan stigma COVID-19 dengan gotong royong, ikhlas, dan empati. Demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Asti atas penyampaian materinya. Ini mempertegas kepada kita teman-teman sejauh dokter internship semua bahwa yang teman-teman hadapi itu bukan penyakit infeksi saluran nafasnya juga. Ada radang komunikasi yang muncul di masyarakat, ada stigma yang perlu kita hadapi dan itu kita pelajari tadi dari Dr. Asti. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan tulis di chat box, nanti kita akan ada sesi pertanyaan untuk itu. Berikutnya, saya ingin sampaikan dulu mungkin sebelum masuk, bahwa di puskesmas dan rumah sakit, teman-teman akan menghadapi pasien COVID-19, keluarga pasien, serta masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan, pemahaman, agama, budaya yang berbeda, sehingga persepsinya terhadap COVID berbeda-beda. Tanpa komunikasi efektif, sulit mengajak mereka patuh 3M. Tanpa komunikasi yang benar, sulit mengajak mereka untuk diperiksa, diisolasi, maupun edukasi misalnya untuk protokol pemulasaran jenazah. Banyak sekali rekan-rekan kami yang kemudian justru mendapatkan konflik dengan itu. Nah, sebagai seorang dokter, bagaimana rekan-rekan menjelaskan informasi COVID-19 yang benar? Kami undang Dr. Herkutanto MPH Mars, Ketua Departemen IKK FKUI untuk menjelaskan. Kepada Dr. Herkutanto, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Aksa selaku moderator. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin share screen. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah terasa ya? Sudah bisa kelihatan ya? Oke, terlihat, baik. Dok. Ya, oke, baik. Saya melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Asti tentang overview dari COVID-19 dan situasi yang akan dihadapi oleh teman-teman sejawat semua. Dan pada sesi ini saya akan menjelaskan bagaimana menjelaskan informasi yang benar tentang COVID-19. Ini sedikit tentang riwayat pekerjaan. Jadi ini adalah beberapa jabatan yang saat ini masih saya kerjakan. Untuk internship, saya beruntung termasuk dalam salah satu anggota tim yang pada tahun 2008-2009 pada waktu itu ikut menyusun konsep internship. Sampai dengan saat ini, jadi masih berkontak dengan teman-teman di Komite Internship Dokter Indonesia dan juga di Pusrengun yang sekarang menjadi pusat dari penyelenggara internship gitu. Dan sehingga saya juga tahu nanti Anda akan, barusan kemarin ya kita rapat begitu, tentang bagaimana program internship di masa pandemi ini, dan nanti bahwa Anda akan banyak ditempatkan di puskesmas dibandingkan di rumah sakit. Jadi dibalik ya. Kalau yang Dr. Aksa mungkin dulu
di rumah sakit itu 8 bulan, di puskesmas 4 bulan ya. Nanti Anda akan 9 bulan saja internship-nya, 6 bulan di puskesmas dan 3 bulan di rumah sakit gitu. Ini yang kemarin kami bicarakan. Baik. Nah, ini yang akan saya bicarakan, ada arti dan contoh stigma, kemudian bagaimana mengatasi stigma, kemudian prinsip pemberian informasi dan metodenya, serta alat bantunya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Asti soal ini ya, jadi kenali dirimu, jadi Anda nanti ada di mana ininya, kemudian yang menjadi musuh kita pada saat ini adalah COVID-19, dan medan perangnya adalah nanti Anda ditempatkan di daerah mana nih, di daerah yang hijau, atau orange, atau merah yang gelap sekali sampai nyaris hitam. Nah, itu juga kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita bisa mengenali diri, mengenali musuh, dan mengenali medan perang, maka kalau 1000 kali kita berperang, maka 1000 kali pula kita akan menang. Itu dari ahli militer Tiongkok. Ya. Nah, tadi Dr. Asti sudah menyampaikan stigma-stigma. Saya mencoba mencari ya, sebetulnya apa sih stigma itu? Ternyata stigma itu adalah sebuah ciri negatif yang menempel pada diri seseorang karena pengaruh lingkungan. Bisa juga disebut tanda. Nah, misalnya contohnya adalah anak itu jadi betul-betul nakal karena diberi stigma, jadi diberi tanda, di label, gitu ya. Nah, jadi stigma itu selalu merujuk pada sesuatu yang konotasinya negatif, misalnya aib, cacat, celak, hina, nista, dan lain sebagainya. Jadi saat kita kemudian mendapatkan sebuah stigma, pada saat itulah kemudian kita dicap, di label gitu ya, ada aibnya begitu yang membuat kita menjadi merasa nyaman. Dan seperti tadi kata Dr. Asti, stigma itu bisa terjadi pada siapa saja, baik pada kita sebagai tenaga kesehatan, bagi pasien, dan juga bagi keluarganya. Dan sekali lagi ya, bahwa dengan adanya stigma ini, maka efeknya juga bermacam-macam dari aspek fisik sampai dengan aspek psikis dari pasien, sampai dengan emosinya juga. Nah, ini beberapa contoh stigma barangkali yang kita sudah selama ini dengar ya. Jadi stigmanya itu macam-macam. Ada nakes yang diminta pindah dari tempat kos karena katanya ibu kosnya merasa khawatir dia akan menulari teman-teman yang lain yang ada di tempat kos. Kemudian ada pasien atau warga, dia sedang isolasi mandiri, kemudian dia nggak keluar dari rumah sebetulnya, masih di halamannya saja dia berjemur, terus nggak boleh karena takut menulari. Kemudian ini yang paling baru ya, nakes melakukan pemeriksaan perawatan pasien COVID ini karena katanya akan memperoleh keuntungan. Nah, segala macam jadi begitu. Termasuk juga stigma dari teman-teman sekerja. Nah, nanti mungkin Anda juga, mudah-mudahan sih nggak mengalami gitu, tapi misalnya nanti ada rekan kerja atau diri Anda kemudian nanti positif, maka tentu juga akan ada potensi untuk terjadinya stigma dari teman-teman sekerja gitu. Nah, ini tentu akan sangat mengganggu ya peran kita sebagai tenaga kesehatan gitu. Baik. Jadi bagaimana caranya? Tadi Dr. Asti sudah mengatakan, jadi memberikan informasi yang benar, memberikan informasi yang benar. Nah, sebagai nanti dokter-dokter internship, tentu teman-teman sejawat di daerah masing-masing diminta untuk aktif berperan dalam memberikan informasi yang benar ini kepada pasien, ya, kepada keluarga, dan juga kepada masyarakat, gitu. Dan juga kepada tokoh masyarakat di sana, karena merekalah yang nanti akan berperan dalam menyebarkan informasi ini lagi kepada masyarakat. Oke. Nah, terkait dengan pemberian informasi, saya mencoba membedakan antara beberapa karakteristik. Yang pertama adalah apakah nanti pemberian informasi atau edukasi itu akan diselenggarakan, dilaksanakan dengan cara tatap muka, offline, atau dengan online. Kemudian, apakah nanti Anda akan menghadapinya individu per individu, atau juga bisa dalam sebuah kelompok diminta oleh misalnya dari puskesmas. Dan apakah itu merupakan sebuah bagian dari proses konsultasi di dalam ruang pemeriksaan, ataukah merupakan bagian dari proses penyuluhan yang berbeda dengan proses konsultasi. Saya akan bahas satu persatu.
Jadi kalau yang dimaksud dengan tatap muka adalah nanti saat Anda ada di puskesmas atau di rumah sakit, itu Anda akan berhadapan dengan pasien-pasien yang datang, baik ke puskesmas maupun rumah sakit. Berarti dengan berhadapan-hadapan ini bisa saling menilai komunikasi lawan bicaranya. Ya, kita bisa melihat wajahnya, ya kita bisa melihat tatap matanya, walaupun mungkin dia memakai masker. Jadi kita nggak utuh lagi melihat seluruh wajahnya. Kemudian yang terpenting adalah dalam proses tatap muka ini, itu ada kontak mata, eye contact. Dengan terbangunnya kontak mata ini, maka kita bisa memberikan penilaian yang lebih dalam tentang pasien. Apakah dia mengerti, apakah dia setuju dengan pendapat kita, apakah dia mungkin nggak tahu atau cuek dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian hubungan dokter dengan pasien itu lebih mudah terbangun dan raport. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan suasana di dalam proses tersebut itu menjadi penting, ya gitu. Tentu kita ingin supaya raport yang terbangun, ya suasana yang terbangun itu adalah suasana yang kondusif bagi pemberian informasi. Nah, umumnya proses tatap muka ini berlangsung sesaat, maksudnya jangka waktunya pendek. Namun efeknya itu bisa berlangsung sampai jangka lama, ya, walaupun mungkin juga ada yang efeknya bisa singkat. Nah, berbeda dengan kalau kemudian sekarang ini kita banyak menghadapi komunikasi yang sifatnya online. Pada saat kita berkomunikasi secara online, sebetulnya kita tidak saling berhadapan. Ini seperti sekarang ini, saat saya menatap Anda dan mungkin Anda menatap saya, sebetulnya kita tidak saling bertatap, tetapi lewat gadget. Nah, dengan demikian, maka yang menjadi andalan kita adalah modalitas. Modalitas apa? Modalitas suara, ya, dan modalitas citra atau video. Bagus kalau video kita bisa berhadapan langsung begitu. Nah, kalau kita hanya suara, maka kita hanya akan mendengarkan suara dan berdasarkan suara tersebut kita diminta untuk mengambil kesimpulan apa yang sedang dialami atau terjadi dari lawan bicara kita. Dan tentu saja itu akan menjadi lebih sulit bagi kita untuk memberikan penilaian menyeluruh atau komprehensif terhadap pasien-pasien kita. Inilah tantangannya di situ. Karena itu, maka pada saat online ini kita lebih mengandalkan rasa, ya. Jadi kita memberikan penilaian itu berdasarkan perasaan kita. Ini menurut saya, menurut perasaan saya orang ini mengerti. Perasaan saya orang ini nggak mengerti. Perasaan saya dia setuju, tidak setuju, dan lain sebagainya. Jadi untuk itu maka sensitivitas kita sebagai tenaga kesehatan itu dituntut untuk lebih bisa memahami kondisi pasien lewat tadi moda komunikasi yang tidak utuh dibandingkan dengan tatap muka. Raport juga penting di sini karena memang raport itu merupakan sarana bagi kita untuk membangun suasana yang kondusif. Nah, satu hal lagi adalah untuk kehati-hatian kita semua. Kalau pada tatap muka, ini bukan kemudian menjelekkan, maksudnya kalau pada muka, misalnya pada satu saat kita sedang tidak mood begitu ya, dalam memberikan informasi atau menghadapi pasien, maka sebetulnya kesan itu akan dihadapi oleh pasien sesaat saja, walaupun efeknya sekali lagi bisa lama. Nah, pada komunikasi digital, apapun itu, bisa WA, IG, FB, dan sebagainya, jejak digital tidak bisa hilang. Sehingga dalam kesempatan ini saya juga ingin meminta kepada teman-teman sejawat semua untuk bijaksana nanti dalam menghadapi permintaan untuk berkonsultasi, untuk memberikan informasi secara digital, ya gitu. Jadi hati-hatilah untuk ini. Baik, nah ini sudah ada peraturan tentang telemedicine dan juga tentang komunikasi secara online. Nanti Dr. Idun akan lebih banyak membahas dari aspek mediko-legalnya. Jadi saya lewatkan saja, baik dari ini juga ada hak dan kewajiban ya dari pemberi konsultasi maupun penerimanya. Nanti Dr. Idun akan banyak berbicara di sini. Oke, jadi itu untuk yang pertama, jadi tatap muka dengan online. Nah, sekarang yang kedua, individu dengan kelompok. Jadi ternyata
perbedaan memberikan konsultasi pada individu itu berbeda dengan pada kelompok. Mengapa? Kalau pada individu maka kita itu artinya pasien dan atau keluarganya gitu ya. Pada saat itu kita menghadapi 1 atau 2 orang dan kita juga 1 atau 2 orang mungkin bersama perawat. Nah, karena itu pembicaraan bisa bersifat lebih privat ya, lebih pribadi begitu, dan apa-apa yang menjadi pertanyaan ataupun keluhan dari pasien dan atau keluarganya itu mungkin akan lebih bisa kita hadapi ya, kita tangkap begitu. Nah, kemudian kalau pada yang kelompok, misalnya kita diminta untuk melakukan penyuluhan. Nah, kalau dalam tadi ya dengan online di sebuah WhatsApp group, maka pada saat itu apa yang kita share, apa yang kita katakan, ya, apa yang kita tulis, itu akan menjadi domain dari kelompok tersebut. Jadi bayangkan ada individu, ada kelompok, ya. Oke. Nah, dua-duanya tentu harus kita hadapi karena memang itulah tugas kita, ya. Oke. Bila nanti minta untuk melakukan edukasi kelompok, baik tatap muka maupun online, nomor 1 ya, tipsnya adalah sebelum Anda turun untuk memberikan informasi tersebut, kenali audiensnya. Audiens itu maksudnya adalah siapa yang nanti akan mengikuti pembicaraan ini. Ya, kalau yang paling penting sebetulnya berapa jumlahnya dan apa kebutuhannya. Nah, ini yang sangat penting ya, karena metode berbicara untuk 2.500 orang seperti saat ini dengan misalnya cuma ada 30 orang tentu berbeda. Metode untuk misalnya menghadapi individu tadi dan kelompok tentu berbeda ya. Dan kemudian Anda juga perlu mengetahui sebelumnya ya. Jadi sebelum terjun atau tampil apa yang dibutuhkan oleh audiens ini. Dengan demikian maka Anda bisa mempersiapkan dengan jangan pernah berani ya untuk melakukan edukasi kalau Anda belum paham betul siapa yang nanti akan Anda edukasi, karena itu akan berpotensi untuk terjadinya miskomunikasi dan mispersepsi. Selain itu tentu harus tentukan dulu ya tujuan edukasinya ini apa. Tadi Dr. Asih sudah menyatakan ya, ini mau untuk sosialisasi atau mungkin ini untuk memberikan informasi tentang kondisi pasien, atau mungkin ini edukasinya adalah untuk pencegahan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya siapkan bahan edukasi yang sesuai dan harus menguasai. Nah, ini yang menjadi tantangan. Saya sering lihat sekali ada presentan yang ternyata kurang menguasai bahan edukasi sehingga pada waktu tampil itu mungkin tidak terlalu lancar atau AIUEO istilahnya begitu ya. Nah, oke. Selain itu siapkan fisik dan psikis tentu saja ya, karena nanti tentu akan ada question and answer session di mana nanti bisa ada pertanyaan yang mungkin beberapa pertanyaan itu di luar yang Anda perkirakan begitu. Kemudian gunakan alat bantu yang sesuai dan kemudian berapa lama waktu akan Anda butuhkan untuk melakukannya. Gitu. Oke. Dok, 2 menit lagi, maaf dok. Ya. 2 menit lagi dok. Oke, makasih. Ya, nah selanjutnya adalah bagian dari konsultasi atau penyuluhan. Nah, kalau misalnya ini bagian dari sebuah proses konsultasi, maka Anda di sini prosesnya ya, di sebuah proses konsultasi. Jadi setelah memulai sesi, kemudian anamnesis dan pemeriksaan fisik, maka disinilah bagian Anda untuk memberikan informasi. Jadi jangan bolak-balik ya, di sesi masih mengumpulkan informasi atau analisis, Anda memberikan informasi, karena itu akan prematur informasinya. Nah, ini beberapa prinsip yang sangat penting ya untuk itu. Jadi yang pertama adalah jumlahnya harus tepat dan kemudian dicek ya apakah sesuai informasi tersebut dengan dibutuhkan. Jangan lupa untuk menilai pengetahuan awal dari yang Anda hadapi. Jadi tanya apakah dia sebelumnya sudah dapat informasi, ataukah dia sudah pernah baca di internet, atau mungkin sudah ngobrol dengan Pak RT, RW, dan sebagainya. Dan kemudian tanyakan apa yang diinginkan. Ya, oke.
Ini yang lainnya yang penting adalah soal metode visual ya. Jadi sekali lagi bahwa menggunakan metode visual itu akan sangat penting karena akan membantu pasien untuk lebih mudah menerima dan mengerti informasi yang Anda berikan. Nah, kunci untuk memberikan informasi ada dua. Yang pertama adalah jenis informasinya, kontennya, dan kedua adalah cara penyampaiannya. Jadi, sekali lagi saat Anda berikan edukasi, dua hal ini akan menjadi sangat penting dan harus seimbang. Anda tahu apa yang Anda sampaikan, dan Anda tahu bahwa cara menyampaikannya dengan cara yang tepat. Ya, gitu. Oke. Nah, misalnya begini, ini ada dari buku yang tadi buku perubahan perilaku ya, soal 3M, oke, masker, menjaga jarak, dan kemudian mencuci tangan. Nah, ini adalah media yang bisa Anda gunakan. Nah, sekarang tinggal bagaimana Anda bisa menjelaskan ini. Jangan cuma membaca, ya kan, poin-poin di sini, karena dengan cuma membaca berarti sama saja dengan Anda mengalihkan perhatian dari orang-orang yang Anda berikan informasi. Harus ada informasi tambahan yang Anda berikan sehingga selain membaca, mereka juga mendengarkan informasi yang Anda berikan. Ini juga sama ya, misalnya untuk latihan aktivasi aerobik, saya lewatkan saja. Oke, ini sekarang mengenai isinya. Ya. Nah, Anda tentu harus tahu juga caranya, selain tadi isinya. Nah, misalnya nanti Anda kebagian untuk menyampaikan sebuah kabar buruk dari pasien, entah misalnya perburukan atau mungkin Anda harus menjelaskan soal kematian. Maka untuk itu Anda harus mengetahui juga ya langkah-langkah bagaimana menyampaikan kabar buruk atau breaking bad news. Nah ini tentu harus ada pelajaran yang lebih panjang, tetapi akronimnya adalah dengan SPIKES ya. Jadi SPIKES. Jadi S-nya adalah untuk Anda bisa menyampaikan itu, setting up di interview, kemudian Anda menilai apa yang diketahui pasien, terus Anda menanyakan informasi apa yang dibutuhkan oleh pasien, dan baru pada langkah keempat Anda menyampaikan berita buruk tersebut atau kabar buruk tersebut. Nah, jadi dengan strategi dan cara ini, kemudian nanti emotional support juga Anda bisa berikan, dan kemudian strategi. Jadi dengan mengetahui teknik-teknik semacam ini, maka pada waktu nanti memberikan informasi kepada pasien, kita bisa menjaga supaya informasi tersebut bisa diterima oleh pasien dan keluarga atau masyarakat. Ya. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana saya tahu bahwa informasi yang saya sampaikan itu sudah nyampe, sudah dimengerti, sudah diterima oleh pasien? Baik, nah ini prinsipnya. Jadi selama proses pemberian informasi, sekali lagi, jaga kontak mata sebisa mungkin. Dan kemudian amati wajah dan ekspresi dalam bicara. Nanti Anda akan bisa ya ngelihat gitu, kalau dengan pengalaman ya, bahwa mata itulah jendela hati. Jadi dengan Anda melihat matanya gitu ya. Sekarang apalagi dengan adanya masker sulit ya untuk bisa menilai respon pasien. Jadi kita menilai dari matanya. Nah, ingatlah bahwa mata itu jeda. Jadi perhatikan sorot mata dari lawan bicara kita. Nah, itu selama proses pemberian informasi. Nah, setelah selesai, jangan lupa untuk menanyakan kepada pasien apakah dia sudah mengerti. Kalau dia bilang mengerti, jangan langsung percaya, ya, tapi minta dia untuk mengulangi poin-poin penting dalam pembicaraan tadi. Nah, dengan pasien mengulangi, maka kita bisa menilai seberapa jauh sebetulnya pasien itu sudah mendapatkan informasi seperti yang kita inginkan. Jadi analoginya barangkali begini. Kalau analogi gelas penuh ya, kalau pasiennya mungkin menolak atau pasien nggak mengerti, maka dengan gelas penuh itu ditambah sedikit aja informasi, dia langsung luber, hilang. Jadi nggak ada sisanya sama sekali. Nah saat Anda tanyakan, maka nggak ada sisa, nggak ada yang bisa dia jelaskan kembali. Tapi kalau misalnya mereka menerima dengan baik, maka ini seperti gelas berpenutup ya. Jadi mereka akan mengisi sesuai dengan kebutuhannya, siap menampung sampai isi batasnya. Jadi Anda bisa melihat yang mana yang lebih menggambarkan kondisi pasien-pasien. Apakah yang sudah penuh dan luber ataukah yang masih menerima. Saya rasa itu yang penting, dan sekali lagi ya, semuanya harus dilakukan dengan empati. Empati itu adalah seeing with the eyes of another, ya kan. Jadi menempatkan
diri kita, mata kita tuh melihat mereka sebagai individu ya, kemudian mendengarkan mereka dan kemudian merasakan mereka. Oke. Saya rasa itu bisa saya sampaikan, ini adalah referensinya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Herkutanto atas pemaparannya yang sangat aplikatif. Kita rasa turut menyapa juga teman-teman yang bergabung melalui YouTube. Semoga tetap bisa mengikuti dengan baik meskipun melalui YouTube. Sesi berikutnya adalah mengenai dilema etik dan mediko-legal yang akan disampaikan oleh Dr. Oktavinda Savitri, SPFM konsultan MPDKED. Ini penting karena tidak sering justru kita menghadapi pasien-pasien yang sering mengancam ataupun melaporkan ke dokter misalnya atau tenaga kesehatan lain kepada kasus hukum karena tidak terima misalnya diedukasi terkait dengan COVID. Nah, kita akan mendapatkan hal-hal seperti itu, bagaimana mengelolanya oleh Dr. Oktavinda kepada Dr. Oktavinda, kami persilahkan, Dok. Maaf, masih mute, Dok. Terima kasih Dokter Aksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit ya mengenai aspek etika dan mediko-legal penyampaian informasi di era COVID-19 ini. Memang kalau kita melihat tugas-tugas kita sebagai dokter, maka terkait penyampaian informasi selain edukasi tadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Herku dan Dokter Asti, sebenarnya ada 3 poin yang seringkali kita temui gitu ya terkait penyampaian informasi ini yang sering menjadi masalah dalam etika gitu ya di dalam proses hari-harinya. Jadi mengenai breaking bad news, kemudian mengenai informed consent, dan juga mengenai disclosure atau pembukaan rahasia. Jadi kalau kita lihat dalam kesehariannya pada pandemi ini bukan hanya untuk kasus COVID saja, tapi masalahnya kasus COVID ini juga sudah menggeser proses pelayanan sehingga proses penanganan kasus lain pun menjadi lebih kompleks gitu ya. Seperti misalnya ada delay operasi atau delay pasien karena polinya tutup atau ruang operasinya tutup, itu juga menjadi masalah buat kita sebagai dokter ya. Yang kita harus hindari adalah mengenai konflik etiko-legal. Jadi bukan hanya dilema etika saja, tadi seperti dikatakan Dokter Aksa, juga masalah tuntutan hukum, juga masalah dengan melek hukumnya atau melek pengetahuannya masyarakat. Mereka menuntut tidak hanya ke jalur hukum atau ke MKEK, tapi juga ke MKDKI untuk jalur disiplin gitu. Jadi sebagai dokter tentu kita harus bisa memahami pasien-pasien kita, kemudian bisa bertindak dengan baik juga dalam hal penyampaian informasi sehingga kita bisa menghindari konflik etiko-legal ini. Kalau kita lihat aturan saja, kalau kita bicara hukum, sebenarnya sudah banyak aturan yang mengatur bagaimana dokter itu harus bersikap, harus bertindak, sampai rinci gitu ya, sampai ke peraturan Menteri Kesehatannya. Kalau di rumah sakit ada instruksi kerja gitu ya, ada macam-macam yang seharusnya kalau memang aturannya sudah ada seperti ini, harusnya nggak ada masalah gitu ya. Sebenarnya udah selesai, paparan saya juga selesai sampai sini sebenarnya gitu ya, karena semuanya udah ada kok aturannya gitu. Tapi ternyata tidak demikian gitu ya. Karena kenapa nanti kita lihat mungkin teman-teman dokter sejawat sekalian masih ingat kaidah dasar bioetika ini adalah landasan yang bisa kita gunakan untuk menilai, baik menilai diri sendiri maupun menilai teman sejawat lain dalam bertindak dan bersikap itu apakah sudah memenuhi kaidah etika atau belum gitu ya. Kita akan melihat bahwa dalam penyampaian informasi ini kita bertindak itu sebagai dokter tidak hanya sekedar bekerja untuk menghindari tuntutan gitu ya, menghindari tuntutan hukum, disiplin, etik enggak. Tapi kita harus ingat bahwa
dokter itu adalah sebuah profesi luhur. Kenapa dia punya kode etik itu? Karena tadi profesi luhurnya tadi, sehingga kita bekerja itu pasti apa istilahnya tuh go beyond gitu ya, dari yang tadi sekedar menghindari tuntutan, tapi kita punya niat tulus, niat luhur untuk membantu orang lain. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa dalam melakukan tindakan itu kita selalu melihat konteks, jadi tidak hanya melihat teks tapi juga melihat konteks, karena kita tahu bahwa setiap pasien itu unik, berbeda. Yang walaupun penyakitnya kalau kita baca diagnosisnya sama, tapi putusan-putusan yang kita ambil bisa saja berbeda gitu ya. Jadi kita melihat konteksnya. Tadi kalau kita bicara masalah edukasi, seperti dijelaskan Dr. Herkutanto, dijelaskan juga oleh Dr. Asti tadi, kita harus bisa mengenali pasien gitu. Nah, itu sebenarnya bukan hanya untuk edukasi saja, tapi juga pada saat kita berhadapan dengan pasien satu persatu pun kita harus bisa mengenali pasien kita, sehingga pada saat menyampaikan informasi, tadi kan sebenarnya bukan hanya tekniknya, caranya, tapi isinya juga penting, pemilihan kata juga penting gitu. Ya kalau misalnya caranya sudah persis seperti yang dijelaskan Dokter Herkutanto tadi ya, udah tatap mata segala macam, tapi ternyata kita salah milih kata satu aja gitu. Pasiennya bisa marah gitu, pasiennya bisa menuntut gitu ya tadi. Jadi kita bisa melihat bahwa kenapa sih kita mesti repot banget sama segala macam spikes tadi yang udah dijelaskan Dokter Herku, sebenarnya lebih ke kita kan mau memberikan yang terbaik buat pasien kita gitu ya. Jadi kalau kita lihat breaking bad news saja misalnya gitu ya, kalau kita lihat dari kaidah dasar bioetikanya itu kan sebenarnya kita menghormati hak pasien gitu ya, menghormati hak pasien, hak hidup, hak atas informasinya gitu ya, yang harus kita penuhi, sehingga tadi kita juga melakukannya untuk mencegah perburukan terjadi pada pasiennya. Kan kalau kita tidak menyampaikan informasi nanti bisa misleading, bisa salah segala macam, terjadi perburukan, itu juga kita nggak mau gitu ya sebagai dokter ya. Kemudian juga pada saat yang sama kita memberikan informasi itu, kita memperhatikan juga bahwa kesejahteraan keluarga pasien juga harus diperhatikan gitu ya. Artinya kita memikirkan orang lain, dalam hal ini kita menerapkan prinsip justice gitu ya. Apalagi kalau kita sampai memikirkan bahwa ini berperan dalam kesejahteraan masyarakat secara umum gitu ya. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan itu sudah pasti adalah untuk kepentingan terbaik dari pasien gitu ya. Jadi bukan untuk kita tapi untuk pasien dan untuk masyarakat. Jadi kita melakukannya dengan menggunakan kaidah dasar beneficence. Jadi keempat kaidah ini selalu kita terapkan pada saat kita menghadapi pasien. Dalam hal penyampaian informasi sebenarnya tadi yang penting memang kita sampaikan kan biasanya adalah diagnosis dan prognosis gitu. Kami memang di kajian etik dan metigo legal melihat bahwa teman-teman sejawat ini agak gamang dalam menyampaikan prognosis gitu ya, karena memang sesuatu, apalagi kalau misalnya dubia gitu, itu kan bukan sesuatu yang pasti. Sementara mungkin kedokteran itu dianggapnya ilmu pasti gitu ya, tapi ternyata banyak hal yang kita nggak pasti gitu. Sehingga dalam hal penyampaiannya kadang-kadang agak ragu gitu ya. Walaupun tekniknya tahu, caranya tahu, isinya tahu, tapi kemudian kadang pemilihan katanya gitu ya. Misalnya kita tahu bahwa prognosisnya kurang baik gitu ya. Bagaimana menyampaikannya? Itu kan tadi yang sudah diajarkan Dokter Herku, teknik secara detailnya seperti apa gitu. Cuma kan pasti pada saat berhadapan dengan pasiennya gitu ya, itu kan sebenarnya perlu latihan yang banyak gitu ya. Kadang-kadang kita memang masih sampai terakhir pun kita masih berlatih gitu. Kayak saya juga sampai sekarang juga masih latihan aja bicara ini di depan sejawat sekalian pun, sebelum bicara saya pasti grogi dulu gitu kan. Jadi memang masih harus latihan, yang penting memang kita mendengarkan. Mendengarkan itu karena kupingnya dua kali,
kupingnya 4 kali dengerinnya gitu ya, bicaranya 1 kali aja gitu. Pada saat mendengarkan itu juga kita menganalisis sebenarnya pasiennya mintanya apa sih gitu ya. Pasiennya ini maunya apa? Kita analisis, oh ternyata mungkin dia sebenarnya minta haknya dihormati gitu. Jadi dengan itu tentu kita bisa bicara menjawab dengan kata-kata yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasiennya gitu. Tapi kalau pasiennya bicaranya menuntut misalnya gitu ya, menuntut sesuatu gitu, udah marah-marah segala macam, itu juga sama bahwa kita bisa mengcounternya dengan kaidah dasar yang sepadan juga gitu. Jadi kalau misalnya dia menuntutnya marah-marahnya soal otonomi, terus kita jawab dengan lawannya dari otonomi gitu, tidak berotonomi, tentu dia nggak akan reda kemarahannya. Tapi kalau kita menjawabnya dengan kalimat yang bernuansa beneficence misalnya, atau non maleficence, tentu dia akan bisa lebih tenang gitu ya. Kalau soal marah-marah kita udah biasa sih di forensik ya, sering banget kita dimarahin pasien karena kita ada di ujung keluarga pasien, sorry. Mayat sih nggak bisa marah ya. Keluarga pasien biasanya marah di ujung gitu ya, udah marah sama perawatan, ujungnya di kita yang terima. Ya terima aja sih tadi. Kuncinya tadi kita mendengarkan, baru kemudian kita analisis, kita bantu carikan solusinya. COVID juga begitu, seringkali merasa bahwa tidak diinformasikan, kok begitu meninggal tahu-tahu harus dikuburnya COVID gitu. Itu sering banget tuh kita menghadapi yang seperti itu ya. Nah, ini contoh kasus ini baru aja kok ada yang konsul ke saya, dokter puskesmasnya yang konsul ya. Perempuan 40 tahun dia datang ke puskesmas. Dia bilang si ibu ini menceritakan bahwa mereka baru jalan-jalan karena ibunya ulang tahun, permintaan ibunya gitu ya. Terus rame-rame pergi. Semua pakai protokol kesehatan, masker, apa segala macam, semua pakai, bawa hand sanitizer masing-masing segala macam. Jaga jarak, pilih restorannya yang terbuka gitu ya. Yang nginep di hotel juga nggak sebruyutan gitu, nggak pokoknya sekamar berdua-berdua, dan ini semua masih saudara sendiri gitu ya. Nah, pulang jalan-jalan, kebetulan ada promo rumah sakit untuk swab. Ayo kita ikut gitu kan. Ikut semua nih 20 orang. Begitu keluar hasilnya, cuma si ibunya aja nih yang ulang tahun, yang positif, yang lain negatif semua. Bingung ya. Dia datang ke dokternya, terus pertanyaannya ke dokternya, dok, ini prosedurnya gimana ya kalau seperti ini? Ibu saya mesti diapain? Gitu. Kemudian dia juga takut gitu. Hasilnya kan kebetulan memang semua dia yang pegang si ibu ini gitu. Ibunya belum tahu gitu. Dok, boleh nggak dokter yang kasih tahu ke ibu saya ini hasilnya gimana dan terus mesti ngapain gitu. Ini dokternya juga akhirnya bingung. Maksudnya gini, prosedur dia tahu. Mungkin teman sejawat, kita nggak ada waktunya terbatas ya. Mungkin teman sejawat sebenarnya tahu ya, prosedurnya apa step-stepnya gitu kalau untuk COVID ya. Pasti udah tahu. Kemudian bagaimana memberitahukan ibunya gitu. Ini kan soalnya kalau kita lihat tata laksana gitu ya, kalau mau dilakukan tata laksana secara teori kita memang harus eksplorasi ya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa konteksnya gimana. Kita tanya gejala. Kalau tadi masalah sebelum gejala tadi, kalau dari kasus tadi masalah umur aja gitu ya. Umurnya nanggung. Kalau dia OTG, kalau mau masuk ke rumah sakit atau wisma, itu kan umurnya 60 batasnya. Dia 61. Gitu. Kalau kita bicara ternyata ada gejala ringan misalnya, ya tentu harus ke rumah sakit. Pertanyaan dari si ibu adalah boleh nggak isolasi mandiri di rumah? Tapi dia juga ragu-ragu karena salah satu adiknya yang tinggal sama ibunya itu sedang hamil. Nah, itu juga jadi masalah, gitu kan? Nah, kemudian komorbidnya gimana? Gitu. Itu yang kita eksplorasi lagi. Nah, jadi tadi bicara konteks tadi, begitu ada perubahan dari kondisi yang dialami pasiennya, tentu informasi yang kita sampaikan berbeda gitu. Cara penyampaiannya juga berbeda. Kalau ke ibunya, si ibu yang datang, kalau kita lihat pendidikannya cukup baik, ekonomi baik segala macam gitu ya, tentu kita bisa menyampaikan informasi dengan bahasa yang setara gitu ya. Tapi ternyata itu pun beliau
tidak berani untuk menyampaikan pada orang tuanya, dia minta kita gitu. Nah kan berarti kita juga harus mengenali lagi si ibunya tadi seperti apa, kemudian bagaimana menyampaikan kabarnya gitu. Ini adalah hal-hal yang menjadi dilema atau sebenarnya kegalauan dari teman-teman di garda terdepan yang seharusnya tadi kalau memperhatikan apa yang disampaikan Dokter Asti dan Dokter Herku sebenarnya bisa kita selesaikan ya. Nah, kemudian juga kalau kita bicara informed consent, sama. Ini kalau kita bicara informed consent kan ini jelas sekali ya, memang untuk menghormati hak pasien ya. Kemudian mencegah perburukan pada pasiennya. Kita tahu bahwa ini kita lakukan untuk kepentingan kesejahteraan maksimal dari pasien, maupun kita tahu bahwa kalau di Indonesia ini memang otonominya otonomi kelompok ya, kadang nggak bisa cuma dengan pasiennya aja, pasti nanti pasiennya bilang, oh saya tanya suami saya dulu, nanti suaminya saya tanya anak-anak, atau misalnya tanya lagi sama orang yang akan membiayai pengobatan dan seterusnya gitu ya, sehingga kalau bicara informed consent, disclosure itu seringkali dalam bentuk otonomi kelompok ya. Nah, dalam era COVID ini masalahnya ada di bahwa pelayanan rumah sakit ini kan sekarang memang banyak yang fokus pada COVID gitu. Bangsal berubah fungsi, bahkan tutup gitu ya. Pelayanan poliklinik sempat tutup, kemudian berubah jamnya, jadwal kamar operasi berubah, sehingga penanganan kasus non-COVID ini kan sempat tertunda gitu ya. Jadi sekarang justru menumpuk kamar operasi. Nah itu bagaimana kita melakukan informed consent-nya menjadi lebih kompleks ya. Tentu ini untuk lebih ke teman-teman yang nanti membantu di instalasi bedah gitu ya. Kalau di IGD biasanya justru penanganan kasus dengan suspek atau justru yang sudah COVID positif, yang misalnya waktu diperiksa hamil gitu ya, terus mau melahirkan, itu kan ada tata cara tersendiri yang juga informed consent-nya berbeda gitu. Juga termasuk pasien COVID-nya sendiri. Nanti kan teman-teman pasti akan membantu, kemungkinannya akan kerja di bangsal COVID dan non-COVID gitu ya. Banyak hal yang akan memerlukan kehati-hatian dari teman-teman sejawat sekalian dalam menyampaikan hal ini, karena kita ingat bahwa yang namanya informed consent itu ada elemen informasi, ada elemen persetujuan. Jadi elemen informasinya itu harus tadi seperti dijelaskan Dokter Herku, harus cukup memenuhi apa yang diharapkan oleh pasiennya, sehingga dalam memberikan persetujuan itu memang sudah memenuhi unsur voluntary atau apa namanya memang sudah betul-betul memahami, sehingga memberikan konsennya itu sudah dalam tahap yang dia memang betul bisa memberikan konsen dengan bebas gitu ya. Kemudian untuk pelepasan rahasia, kita bisa melihat bahwa prinsip dasarnya juga sama. Kita bicara soal otonomi, melindungi hak pasien terhadap kerahasiaannya, kerahasiaan medisnya ya. Kemudian juga jangan sampai bocor dan seterusnya gitu ya. Demi kebaikan pasiennya. Nah, untuk masalah pandemi, khusus untuk pandemi ini memang kita bicaranya lebih ke arah justice ya. Ini menjadi menonjol karena kita tentu memikirkan kepentingan terbaik untuk lebih banyak orang gitu ya. Tentu kalau kita bicara pandemi maka ada aturan tersendiri. Kemudian juga ada tata caranya tetap yang harus dipatuhi. Kita ingat bahwa yang harus kita ingat adalah bahwa pandemi ini adalah pembelajaran baru buat semua orang. Karena kita baru, semua yang ada di sini itu baru sekali ini menghadapi pandemi. Jadi bahwa ada perubahan aturan, ada kesalahan yang kemudian diperbaiki, itu adalah hal yang harus kita terima gitu ya. Karena kita semua masih dalam proses belajar. Seiring dengan penambahan pengetahuan, tentu nanti ada
di bulan Maret pasien nomor 1, 2, 3 gitu ya, sempat terdisclose oleh seorang pejabat, saya lupa wali kota, kalau nggak salah wali kotanya dihujat ya. Kemudian ada klarifikasi dari keluarga, ada ketakutan-ketakutan di sana bahwa terus takut dikucilkan segala macam stigma seperti yang tadi dijelaskan Dr. Asti ya. Tapi kemudian ada klarifikasi lagi, malah kemudian berani tampil, bahkan bisa tampil bersama dengan RI1 gitu dengan Bapak Presiden, hikmah buat mereka mungkin ya. Kemudian ada usulan untuk jadi duta dan sebagainya gitu ya. Itu adalah hal-hal yang kita temui di awal. Sebenarnya ini terkait dengan disclosure pada awalnya gitu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa untuk kepentingan pencegahan, sebenarnya pelepasan informasi bisa dilakukan sesuai aturan pada pihak berwenang, tergantung wilayah. Jadi contohnya selain kasus COVID ini kan sebenarnya demam berdarah juga adalah kalau sudah jadi wabah itu kan kita ungkap gitu ya. Kita ungkap untuk kepentingan nanti pencegahan bahwa kita harus melakukan penyemprotan misalnya di daerah tertentu yang kalau misalnya kita nggak kasih tahu bahwa ada warga situ yang kena kan orang juga nggak tahu gitu ya. Nggak bisa dilakukan proses pencegahannya. COVID juga sama seperti itu. Kemudian juga tambahannya COVID adalah kita melakukan tracing kan. Jadi memang keluarga atau orang-orang yang bertemu dengan orang yang positif tadi tentu harus disclose informasinya gitu ya. Tetap ada tata acara yang harus kita patuhi. Kalau memang terlanggar, ya tetap dokternya tetap bisa dituntut. Saya sudah mendapatkan beberapa bahasan dari teman-teman terkait tuntutan terhadap terhadap dokter yang kasus COVID ini terhadap masalah disclosure juga gitu ya. Jadi memang tetap kita harus berhati-hati masalah penyampaian informasi. Baik, terakhir saya sampaikan kesimpulan bahwa salah satu cara ya kita menghindari konflik etiko-legal terkait masalah breaking bad news, informed consent, disclosure tadi adalah dengan penyampaian informasi yang tepat dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan pasien. Kalau kita melakukan ini sebenarnya kita sudah menerapkan prinsip-prinsip etika sebenarnya ya. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Asti dan Dr. Herku bahwa kita mendengarkan pasien, kemudian menyampaikan informasi yang cukup sesuai dengan keilmuan. Ini juga artinya bahwa kita juga harus selalu mengupdate ilmu kita untuk kepentingan terbesar bagi pasiennya, kemudian menyampaikannya dengan kata-kata yang tepat. Itu adalah bentuk penerapan etika yang kita lakukan untuk bisa menghindari konflik etiko-legal yang dari pasien gitu ya. Jadi kalau tujuan utama kita selalu kita ingat gitu ya bahwa kita bekerja ini adalah untuk dalam rangka kebaikan pasien gitu ya. Dan kalau utamanya lebih besarnya adalah untuk membantu kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui upaya kesehatan, insya Allah pelayanan yang kita lakukan itu akan mendapatkan berkah dan tidak mendapatkan masalah gitu ya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Oktavinda atas penyampaian materinya. Mungkin saya kira teman-teman juga punya cukup banyak pertanyaan terkait dengan konteks hukum dan etiko-legalnya terkait dengan itu. Kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Sejauh ini saya masih mengumpulkan pertanyaan dari chatroom dan dari YouTube. Tapi izinkan saya sudah punya beberapa bank pertanyaan juga ini untuk para pakar dan ahlinya terkait dengan edukasi dan stigma jika diperbolehkan. Jadi mungkin saya buka dulu dengan pertanyaan. Saya punya satu pertanyaan, izin dok ke Dr. Oktavinda, kemudian ke Dr. Herkotanto dan Dr. Asti. Mungkin untuk Dr. Asti dulu dok. Ya. Pertanyaannya begini dok, bagaimana kemudian melakukan edukasi yang tepat ketika misalnya baik pasien maupun seluruh anggota keluarganya itu punya stigma yang negatif terhadap COVID. Sering sekali kita berhadapan seperti itu. Apapun yang kita lakukan kadang-kadang mental begitu. Apa yang mesti kita lakukan sebagai dokter internship untuk itu? Nah, ini saya izin paparkan dulu dok pertanyaannya itu Dr. Asti dok. Yang kedua kepada Dr. Herkutanto. Izin dok. Jadi sering sekali karena kita berupaya memberikan edukasi-edukasi yang positif, kadang-kadang susah sekali masuk.
sebagian orang memilih memberikan edukasi yang negatif, Dok, menakut-nakuti. Apakah hal itu diperkenankan dilakukan oleh kita sebagai seorang dokter? Misalnya, Dok, Ibu, mohon maaf, ini ICU penuh, jadi patuhilah protokol dan segala macam. Kalau tidak, kita tidak punya rumah sakit, tidak punya kamar ini lagi untuk merawat seperti itu. Apakah seperti itu sebetulnya betul kita lakukan sebagai seorang dokter? Dan terakhir mungkin juga satu pertanyaan untuk Dokter Oktavinda di sini adalah, kepada siapa, kalau misalnya kita diancam, Dok, oleh keluarga sebagai seorang dokter internship, kepada siapa kita mesti melapor di wahana pendidikan itu? Siapa orang paling pertama yang kita hubungi ketika misalnya ada keluarga pasien yang mengancam ke kita, tidak terima, atau ketika misalnya ada wartawan datang ke kita untuk bertanya? Terima kasih, Dok. Mungkin Dokter Asti, Dok, silakan, Dok. Ya, oke. Apakah terdengar suara saya? Halo? Terdengar, Dok? Dengar ya, oke, baik, terima kasih. Ya, baik, ya itu memang masalah itu kita sering ketemu di lapangan ya, ininya kasusnya. Jadi sebagai seorang dokter tuh kita sebetulnya diberikan anugerah ya, keahlian untuk bisa melihat sesuatu secara rasional. Jadi dengan keahlian kita itu kita bisa pertama, kita bisa menanyakan kembali kepada pasien dan keluarga yang mereka punya persepsi, nggak apa-apa. Itu sebetulnya bagian dari pelayanan patient centered. Kita nomor satu adalah kita melakukan identifikasi persepsi, ya, patient's eyes, patient's persepsi, lalu habis itu concern and expectation, patient's ideas, ide mereka terhadap tentang COVID-19 ini apa sih. Jadi kita nggak langsung counter, tapi kita bisa menanyakan dengan cara yang baik. Bapak sama Ibu dapat informasi seperti itu dari mana ya, kalau boleh saya tahu, gitu kan? Dari mana informasinya? Lalu setelah itu bisa dijelaskan kenapa Bapak berpikir bahwa itu suatu yang benar, gitu kan? Nah, lalu setelah itu kita bisa dengan modal kita sendiri, kayak dokter tuh sebetulnya kita diberikan keahlian untuk bisa mengkritisi telaah informasi kan, kita bisa diajarin evidence based medicine bahwa mana yang valid, lalu setelah itu kita bisa diberikan keahlian untuk bisa menjelaskan secara rasional. Tadi kan saya terbantu sekali untuk dengan COVID-19 ini menjelaskan kepada orang tentang riwayat perjalanan penyakit. Mereka taunya masyarakat ini paradigma sakit. Mereka taunya bahwa mencari pertolongan tuh harus bergejala dulu. Padahal sebetulnya mereka bisa, bagaimana cara mereka untuk bisa mencegah supaya virus tidak masuk ke dalam tubuh mereka. Nah, di situ peran kita sebagai seorang dokter selain tadi menanyakan dari mana mereka dapat informasinya dan mengapa mereka berpersepsi seperti itu, kita bisa tanyakan rasionalisasi mereka, lalu kita bisa segera setelah mengidentifikasi rasionalisasi mereka, kita bisa memasukkan informasi yang benar tadi, informasi yang benar tidak langsung kita counter ya, tapi kita bisa menjelaskan bahwa informasi yang lain kalau memang dengan rasionalisasi yang dengan keilmuan dari kesehatan. Nah, di situ kita bisa mencoba untuk mengcounter informasi yang salah tersebut, tapi tentunya tidak langsung menggurui, tapi kita bisa tanyakan sebetulnya mengapa mereka berpersepsi seperti itu, ya. Dan tadi Dokter Oktavinda sudah mengatakan pemilihan kata-kata itu penting sekali dan itu memang nggak gampang. Pemilihan kata-kata yang sifatnya positif, ya. Jadi kita menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Sometimes informasi-informasi di luar sana itu mereka menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga itulah yang dipahami oleh mereka. Sedangkan kita sebagai tenaga kesehatan kadang-kadang informasi yang masuk ke mereka tuh dengan bahasa yang sophisticated, mereka nggak paham, jadi padahal itu sebenarnya benar gitu. Nah, disitulah sebetulnya peran untuk pemilihan kata-kata itu penting sekali dan pemilihan kata-kata yang positif ya. Kemarin saya juga coba share pengalaman. Kita mau yang untuk mensosialisasikan 3T, test, tracing, and treatment dengan bahasa Indonesia. Itu kan bahasa Inggris ya. Nah, memilih kata-kata kan sebenarnya terjemahan bahasa Indonesianya adalah tes, telusur, dan treatment. Treatment itu sebenarnya pengobatan. Nah, untuk memilih kata-kata pengobatan atau tata laksana saja itu apa ya tata laksana? Kalau tata laksana tangani segala, akhirnya kita pilih dengan tindak lanjut yang lebih positif dan lebih
tidak terlalu menakut-takutin masyarakat bahwa harus diobatin, tata laksana, tangani gitu kan, kesannya harus ditangani atau ada rasa sedikit masih ada fear di situ. Akhirnya kalau ditindaklanjuti lebih ke arah kita menindaklanjuti loh gitu, dan untuk semua kasus semua orang, mau itu terkonfirmasi, mau itu yang kontak erat. Dan pemilihan kata, sebetulnya kata-kata kasus itu pun kadang-kadang membuat kata-kata kasus, virus itu juga membuat orang-orang agak gentar di situ. Jadi kenapa namanya istilahnya kasus konfirmasi, nggak ada lagi istilah suspek atau orang diduga COVID-19. Lalu pemilihan kata-kata, sebenarnya COVID-19 itu sendiri kita nggak bilang itu virus corona, tapi singkatan COVID-19 itu sendiri ada pemilihan kata-kata sendiri. Mungkin itu, jadi yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba menanyakan apa yang membuat mereka berpersepsi seperti itu, lalu habis itu kita bisa masuk ke informasi yang benarnya, dengan bahasa yang bisa mudah dimengerti, lalu tanyakan kembali sejauh ini apa yang mereka tanyakan, apakah mereka prinsipnya kita be there for them gitu loh, be there for them untuk bisa sewaktu-waktu mereka kalau untuk bertanya, kita mudah dihubungin. Baik, begitu Dokter Aksa, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Dokter Asti. Ya. Dokter Herkutanto mungkin Dok yang pertanyaan kedua tadi. Terima kasih. Baik, tadi pertanyaannya apakah kalau misalnya pasiennya bandel gitu ya, kita boleh bukan mempromosikan sesuatu yang positif tapi lebih ada unsur untuk memberikan peringatan atau mungkin nakut-nakutin lah begitu ya. Memang dalam promosi kesehatan kita mengenal istilah scare tactics ya, scare tactics. Jadi taktik untuk menakut-nakuti. Biasanya digunakan untuk perilaku-perilaku yang dalam tanda kutip itu ada unsur adiksinya, ketergantungannya, dan sulit sekali misalnya diatasi dengan penyuluhan model biasa. Misalnya adalah merokok, misalnya begitu. Kemudian HIV/AIDS atau perilaku seksual yang menyimpang. Nah itu kan, atau minum alkohol atau minum minuman keras. Nah itu memang perilaku-perilaku yang bandel lah dalam tanda kutip begitu. Nah itu kalau dalam di beberapa referensi dikatakan bahwa scare tactics, jadi kita memberikan informasi yang cenderung menakutkan gitu ya buat mereka, itu berhasil. Nah kalau pada COVID ini rasanya itu tidak tepat sama sekali, ya kan? Karena apa? Seperti yang Dokter Asti katakan, sekarang aja nggak usah ditakut-takutin, ya itu masyarakat sudah enggan untuk datang. Nih, saya sedang baca berita di CNN di Petamburan itu tim Satgas saat ini sedang melaksanakan rapid test antigen massal. Ternyata sepi peminat, cuma ada 15 dan 20 orang dari 3 RW. Bayangkan. Nah, waktu ditanya kenapa mereka begitu, mereka khawatir, takut, trauma kalau entar terbukti positif terus dirawat, dibawa ke Wisma Atlet. Nah, jadi artinya pada kasus ini rasanya memang kita perlu menghimbau ya, memberikan pemahaman kepada pasien tentang apa itu yang penting ya kan, yang penting dalam penanganan COVID ini begitu, dan juga bahwa ya tadi itu menghapuskan stigma-stigma dan juga hoax-hoax yang muncul di masyarakat gitu ya, bahwa ya itu dia, bahwa ya kalau terus kenapa gitu, sementara kita ingin meningkatkan angka testing ya, karena Indonesia ini sementara masih termasuk negara yang angka testingnya itu cukup rendah begitu ya, terendah di Asia Tenggara dan cukup rendah juga di wilayah di dunia begitu. Kita ingin meningkatkan cakupan gitu, jadi kita kepingin supaya orang-orang itu mau dites ya, karena dari tes itu kemudian bisa kita trace dan kemudian bisa kita treat. Nah kalau sekarang dites aja nggak mau, lah itu gimana jadinya? Jadi itu prinsipnya. Gitu kira-kira Dokter Aksa ya. Terima kasih. Terima kasih Dokter. Ya. Dokter Oktavinda Dok, izin Dok. Baik, ya terima kasih Dokter Aksa pertanyaannya. Memang kalau kita bicara soal internship ini kan sebenarnya internship itu mandiri dengan supervisi ya. Jadi kalau ada masalah, pertama tentu langsung ke supervisornya gitu.
Kalau memang apalagi kalau misalnya kejadiannya di jam kerja kan mestinya supervisornya ada di tempat mengawasi gitu kan ya. Gitu. Jadi bisa langsung bersama dengan supervisor. Kalau memang tidak bisa diatasi, tentu bisa naik ke ketua atau kepala wahana yang ada gitu ya. Kemudian juga tadi soal wartawan memang kalau ketemu wartawan itu baiknya langsung aja diminta untuk menghubungi kepala wahana. Jadi memang yang harus dilakukan oleh teman sejawat adalah menjaga bicaranya gitu ya. Karena kadang-kadang kita ngerasanya ngobrol sama teman sendiri ternyata di kantin gitu ya, ternyata di belakang ada orang gitu ya. Jadi kalau di forensik kan itu kan kita bilangnya don't talk too soon, don't talk too much, don't talk to the wrong person gitu ya. Jadi ini yang harus dijaga gitu. Kalau misalnya itu sudah bisa dijaga, insya Allah sih aman ya. Karena memang kadang-kadang wartawan tuh nyamar jadi keluarga gitu, ngaku-ngaku keluarga, langsung datang, ngancam-ngancam gitu. Nah itu memang adalah, atau kadang-kadang dia duduk aja diem gitu kan, kita nggak tahu dia siapa, kita ngobrol ternyata dia mencatat. Itu yang harus kita perhatikan, harus kita waspadai. Itu aja barangkali Dokter Aksa, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Oktavina. Jadi penting sekali untuk bisa meminta arahan dan supervisi dari para pendamping internship di wahana praktik masing-masingnya. Terima kasih, Dok. Baik, sudah ada pertanyaan. Oh, silakan Dokter. Baik, Dokter. Untuk yang terakhir ini. Jadi teman-teman peserta internship, nanti Anda di setiap wahana itu akan ada pendamping internship. Pendamping internship itu adalah staf medik dari, tergantung ya, kalau di puskesmas berarti dari puskesmas, dan kemudian di rumah sakit dari rumah sakit. Nah, jangan ragu-ragu dan jangan sungkan-sungkan untuk tadi misalnya ada permasalahan dan sebagainya untuk menghubungi mereka. Karena mereka memang sudah diberikan pelatihan, ya minggu depan saya termasuk yang akan berikan pelatihan kepada pendamping-pendamping internship, dan juga mereka diberikan kewenangan untuk menjadi liaison officer antara Anda sebagai peserta dengan wahana gitu. Jadi jangan ragu-ragu ya gitu untuk menyampaikan ini kepada mereka. Anggaplah mereka sebagai mentor, sebagai kakak angkat sih nggak pantas juga, mentor gitu ya. Gitu. Mentor tempat Anda bisa curhat kalau lagi memang dibutuhkan, galau dan sebagainya gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Herkutanto. Masih ada waktu, kita ada pertanyaan dari beberapa sejawat, izin saya bacakan. Mungkin langsung kepada poin intinya. Ada pertanyaan dari Dr. Amirah untuk Dr. Oktavinda. Pertanyaannya adalah, ketika kita sudah menemukan seseorang yang terkonfirmasi positif, kalau menurut protokolnya kita harus ini Dok ya, mengidentifikasi kontak erat dan menghubungi kontak eratnya. Itu istilahnya PE atau penyelidikan epidemiologi. Nah, supaya tidak ditolak, apakah kita langsung menghubungi kontak erat yang bersangkutan, dalam hal ini misalnya keluarga, atau yang pasien konfirmasi tadi kasih teaser dulu Dok ke keluarganya. Nah, ini kan penting ini. Karena sering sekali di lapangan itu kita ditolak sama masyarakat. Begitu datang, pada nutup pintu semua gitu loh. Apalagi kalau datang udah pakai hazmat tuh. Baik, kira-kira silakan Dokter. Mohon Dok. Ini kejadian juga di tetangga kok. Jadi dia konfirmasi positif, dia sebenarnya mau melapor gitu ya. Sebenarnya kalau dia udah datang ke kita, itu udah baik sebenarnya. Berarti dia udah sadar bahwa dia butuh pertolongan dan akan ada proses segala macam. Sebenarnya tinggal kita jelaskan gitu ya, bahwa prosesnya sesudah ini apa gitu. Nah, cuma tadi takutnya gitu. Aduh, takut heboh Bu Dokter kalau misalnya dijemput ambulans terus pada pakai hazmat gitu kan. Malu gitu. Nah, itu tadi kan masalah stigma tadi yang sudah dijelaskan Dokter Asti gitu ya. Itu yang memang harus kita bantu kita hilangkan, bahwa tujuan akhirnya adalah kan kita mau supaya semua orang sehat gitu ya. Kita mau pandemi ini berakhir gitu. Jadi kita jelaskan, walaupun tadi pertanyaannya tadi masih katanya pasiennya masih fase anger gitu, denial, ya nggak apa-apa. Kita kan sebenarnya ada tekniknya ya. Sebenarnya tadi udah dijelasin juga sama Dokter Herku bahwa untuk pasien-pasien yang seperti ini ada tekniknya untuk kita hadapi, bahwa kemudian sesudah itu tetap kita jelaskan prosedurnya seperti apa. Kalau memang kita di satu puskesmas wilayah yang memang kita mengenal warganya, itu kan sebenarnya lebih gampang gitu kan.
kita jelaskan, apalagi kalau COVID ini kan ada satgasnya di RT RW gitu kan. Kita tinggal hubungi RT RW setempatnya gitu untuk membantu proses tracing-nya gitu. Jadi jangan sampai begitu datang kita ditutupin pintu gitu. Jadi bagaimana juga puskesmas ini bisa bergerak bersama-sama dengan teman-teman Satgas COVID di tingkat warga gitu ya, di tingkat RW-nya. Kalau di tempat saya sih kebetulan alhamdulillah aktif gitu ya. Bahkan di grup WhatsApp warga tuh kasih tahu tuh bahwa di warga kita ada yang sedang isolasi mandiri. Mohon doanya. Nggak dikasih tahu sama dia siapa gitu. Tapi tetangga sekitarnya mungkin yang tahu bisa apa namanya? Persediaan makanan dan bla 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 sudah dicukupi oleh tetangga kiri kanan. Udah. Nah, seperti itu gitu loh. Bagaimana kita bisa membina supaya wilayah kita nanti bisa seperti itu sebenarnya gitu. Kira-kira gitu Dokter Aksa. Baik, terima kasih Dok. Izin saya mempertajam sedikit Dok. Jadi misalnya yang bersangkutan kontak erat misalnya dengan 20 orang, apakah perlu izin ke yang bersangkutan? Ibu maaf karena Ibu kemarin kontak dengan 20 orang, 20 hari terakhir, bolehkah saya menghubungi mereka? Nah itu Dok, itu sering sekali kita ini karena itu tugas kita untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus itu. Betul. Jadi memang tadi pada saat kita meminta data, itu kan biasanya kita jelaskan bahwa kita perlu data orang-orang yang kontak erat dengan Bapak atau Ibu plus nomor kontaknya. Gitu. Jadi artinya dengan memberikan data itu sebenarnya yang bersangkutan kan sebenarnya sudah menyetujui bahwa orang-orang ini akan dikontak gitu ya. Jadi begitu sebenarnya. Jadi kita juga kan sudah memberitahukan kenapa kita butuh datanya gitu, sehingga pada saat mengontak kita sudah punya data. Kemudian memang nanti yang berikutnya adalah bagaimana teknik berbicara dengan ke-20 orang tadi supaya nggak kaget, supaya nggak takut, dan supaya mau diperiksa. Nanti kalau kita tekniknya salah juga, begitu dikontak mau didatengin untuk periksa, malah ternyata udah pindah ke rumah mertuanya, kan kejadian kayak gitu kan. Begitu dikasih tahu bahwa kontak dengan orang positif, begitu didatengin ternyata malah pulang ke istri kedua gitu, terus menyebarkan di sana. Nah itu yang kita juga harus berhati-hati gitu. Barangkali gitu Dokter Aksa. Baik, terima kasih Dokter. Ini penting sekali. Jadi begitu diberikan informasinya, mungkin secara implisit sebetulnya teman-teman sudah diberikan hak untuk menghubungi. Tapi pada prinsip penanganan wabah mestinya dikomunikasikan sesegera mungkin, Dokter Amira. Jadi jangan sampai karena dia tidak pasien yang tidak mengkomunikasikan ke keluarga itu menghalangi Dokter Amira untuk melakukan penyelidikan epidemiologi. Karena itu nanti semakin lama dikontak justru semakin menyebar kemana-mana. Mungkin itu yang saya bisa tangkap dari Dokter Oktavinda tadi. Baik, selanjutnya izin Dok, ada pertanyaan dari Dokter Kamal untuk Dokter Asti ini. Ya. Bagaimana indikator untuk kita mengetahui bahwa seseorang di masyarakat itu sudah paham terhadap COVID. Dari masyarakat yang sulit kemudian dia sudah mempercayai tentang COVID, Dok. Baik, ini sebenarnya mudah aja, tinggal mereka jelaskan kembali dengan bahasa mereka sendiri. Jadi minta mereka untuk menjelaskan kembali dengan bahasa mereka sendiri. Itu minta mereka refleksikan. Jadi setelah kita menyampaikan sesuatu, ada pertanyaan, kita sampaikan bahwa kita berikan kesempatan mereka untuk bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan berhenti sampai situ. Biasanya kita berhenti sampai situ. Kita bilang, Bapak, bisa diulang kembali Pak apa yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau misalnya ternyata mereka tidak bisa menyampaikan, berarti belum masuk. Gitu. Tapi kalau mereka sudah bisa menyampaikan dengan bahasa mereka sendiri, itu berarti mereka sudah paham. Gitu. Itu sebenarnya indikatornya itu aja. Ya. Sama tadi saya sebetulnya menekankan kembali sampaikan Dr. Oktavinda, betul sekali itu namanya Satgas RT RW itu sangat berperan sekali gitu. Itu kata kuncinya di situ. Bahkan ini hari ini nih saya mau habis ini kita mau itu Dr. Asa saya mau ke Jakarta Timur, Jatinegara, itu tadi saya dibilangin diinformasikan Bu nanti ditemenin sama Satgas RT RW-nya supaya nanti Ibu tidak ditolak atau bisa diterima. Nah, di situ langsung oke, berarti di Jatinegara masih ada ini sampai akhirnya Satgas RT RW-nya sampai turun untuk nganterin gitu. Nah, di situ peran RT RW-nya sangat penting sekali gitu. Dan penekanan kembali bahwa pentingnya untuk tadi mengoreksi pemahaman seseorang
apa yang namanya tadi saya sampaikan tadi ada beberapa yang informasi. Jadi kita jangan sungkan-sungkan untuk terus meneruskan informasi dan mengoreksi pemahaman orang lewat sosial media atau lewat WhatsApp sambil kita bisa berempati. Kalau misalnya ternyata mereka punya persepsi yang salah atau perasaan yang tidak enak atau tidak nyaman, kita bisa sampaikan, saya bisa paham Bapak atau Ibu merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Nah itu nanti itu tandanya kita bisa merefleksikan isi dan merefleksikan perasaan. Itu konsep komunikasi sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter baik. Asti. Ini izin panitia kita masih bisa lanjut pertanyaan? Mudah-mudahan masih bisa ya. Silakan Dr. Aksa. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Jadi, melanjutkan mungkin ke Dr. Herkutanto. Tadi Dr. Herkutanto di slide sempat memaparkan edukasi online. Bagaimana, Dok, melakukan refleksi pemahaman orang bahwa kita sudah edukasi dan edukasinya nyampai, tapi secara online, Dok? Baik. Sekarang begini, pada saat kita melakukan edukasi online itu biasanya tekniknya sangat berbeda dengan kalau kita tatap muka ya gitu. Kalau dengan kata-kata dengan online gitu ya, misalnya kita lewat WhatsApp atau lewat Facebook menuliskan sesuatu, maka yang harus diperhatikan betul adalah kata kunci, key message-nya, pesan kunci atau kata kuncinya, key message-nya. Apa itu key message-nya? Dan key message itu dalam sebuah edukasi itu jangan banyak-banyak, maksimal 3 saja, 3 poin saja maksimal gitu ya. Nah, kemudian dari situ kita bisa meminta respon dari anggota yang kita ajak dalam grup online tersebut untuk merefleksikan. Apabila mereka berhasil mengungkapkan salah satu atau salah dua atau salah tiga dari pesan kunci itu, maka kita bisa yakin bahwa oke, mereka sudah mengerti gitu. Kira-kira demikian ya terasa. Ya. Terima kasih Dr. Herkutanto. Baik, ada pertanyaan di kolom chat dari Dr. Aditya untuk Dr. Oktavinda. Banyak masyarakat yang kemudian khawatir dengan teknik pemandian dan pemulasaran jenazah terhadap COVID. Ini juga banyak sekali kasusnya kemudian muncul di masyarakat. Kemudian bagaimana kita sebagai seorang dokter mengedukasi, kalau memang pasien sakit, yuk datang ke rumah sakit, begitu. Jangan khawatir misalnya atau bagaimana mengedukasi kekhawatiran terhadap protokol jenazah terkait dengan COVID, Dok? Oke, memang masalah penularan pada jenazah ini juga menjadi salah satu hal yang banyak disorot ya memang. Sebenarnya panduannya sudah ada, kemudian juga dari MUI juga sudah ada panduan, dari masing-masing agama sebenarnya sudah ada panduannya. PR kita memang masih bukan hanya ke masyarakat, tapi juga ke tenaga medis yang menangani jenazah. Karena ternyata memang dari temuan kita memang ada yang masih belum berani melakukan tindakan sesuai standar gitu ya. Jadi yang dikerjakan adalah langsung ke yang daruratnya gitu loh. Jadi benar-benar jenazahnya langsung dibungkus dengan kain kafan segala macam, terus langsung dikubur, makanya kemudian ditemukan oleh masyarakat, terus timbul kemarahan gitu. Ya ini juga memang membuat ketakutan di masyarakat ya. Jadi memang kita harus bisa tadi menjawab bahwa membuktikan bahwa kita memang melakukan sesuai standar, itu satu sebagai tenaga kesehatan. Memang kalau udah terjadi kesalahan kan kalau istilahnya kan kalau papannya udah bolong mau memperbaikinya agak lebih berat memang, betul. Jadi memang edukasinya harus lebih kuat lagi, selain membuktikan bahwa memang kita melakukannya sesuai dengan ketentuan, kemudian kita edukasi lagi soal penularan dari jenazah itu seperti apa gitu ya, sehingga ketakutan di masyarakat tadi bisa berkurang, sehingga masyarakat mau berobat gitu. Karena memang sampai saat ini masih jadi masalah kan, delay pengobatannya dan segala macam itu gitu. Memang ini masih jadi PR buat kita bersama ya, soal penanganan COVID secara umum, secara luas gitu. Barangkali begitu Dokter Aksa. Mungkin Dokter Herku atau Dokter Asti bisa menambahkan terkait edukasi supaya masyarakat mau kembali berobat. Ya,
Sebetulnya boleh Dr. Maaf Dr. Asa nih. Silakan dokter. Oke, baik. Terima kasih. Memotivasi, memberikan motivasi kepada masyarakat. Nah, teorinya adalah motivasi itu timbul karena sebuah kebutuhan. Jadi orang mengerjakan sesuatu itu termotivasi karena adanya kebutuhan. Nah, kebutuhan itu bisa kita ciptakan, bukannya tidak bisa. Kayak misalnya begini, kenapa di Indonesia ini orang kalau punya HP kadang-kadang 2, kadang 3? Karena merasa membutuhkan. Tapi kalau di negara yang lain, HP-nya mungkin 1 saja sudah cukup. Nah, artinya ini ada perbedaan kebutuhan. Nah, karena itu untuk COVID ini juga kita mesti cari dulu kebutuhannya apa. Nah, umumnya untuk sebuah kasus penyakit seperti ini yang dampaknya itu cukup signifikan terhadap keluarga, motivasi yang terbesar adalah keselamatan dan kesehatan anggota keluarga. Keselamatan dan kesehatan anggota keluarga. Jadi kalau misalnya kita bisa, ayo kita mengajak mereka untuk tes, karena dengan tes kita bisa tahu apa kondisi sesungguhnya, dan dari situ kita bisa melakukan tadi apa istilahnya, bukan tata laksana, apa tadi? Tindak lanjut. Tindak lanjut, oke, untuk hal tersebut, maka itu akan muncul. Tapi selama motivasi itu belum ada atau motivasi itu salah karena tertutup oleh rasa takut dan khawatir, maka umumnya orang tidak akan mau gitu. Nah, ini yang harus kita bangun bersama-sama, dan tugas kita bersama nih juga dengan teman-teman sejauh di internship ya untuk mengerjakannya. Apalagi di daerah nanti, di daerah yang cukup jauh, cukup mungkin dari pusat gitu. Ya. Baik, terima kasih Dok. Ini karena kita sudah di penghujung acara, mungkin saya izin meminta pesan dan nasihat dari masing-masing narasumber kita pada siang hari ini terkait dengan edukasi terhadap COVID-19. Mungkin dari Dr. Asti, Dok, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Aksa. Oke, yang sudah kita diskusikan dan nanti apa yang akan adik-adik lakukan di lapangan itu adik-adik tidak bisa bekerja sendiri, ya pastinya teamwork, baik itu dengan sesama dokter maupun dengan tenaga kesehatan lain maupun tenaga non medis lain. Jadi jangan lupa nanti kalau memang ada yang tidak tahu ada apa, jangan lupa untuk bisa belajar dari orang lain juga, manfaatkan kekuatan atau sarana yang ada di puskesmas sebelumnya. Jadi nggak perlu mulai dari nol lagi. Kita sudah tahu di puskesmas sudah ada fasilitas konseling buat remaja, konseling buat HIV, mungkin konseling buat tuberkulosis dan sebagainya. Semua fasilitas-fasilitas itu bisa dimanfaatkan, metodenya bisa kita pakai untuk konten COVID ini. Jadi kalau tadi ada peran untuk edukasi, ada juga untuk konseling untuk individu dan keluarga, itu bisa manfaatkan fasilitas konseling yang sudah ada di puskesmas. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Asti. Berikutnya mungkin Dr. Herkutanto, Dok. Baik, terima kasih. Teman-teman sejawat dokter internship, dokter peserta internship. Internship ini adalah sebuah program yang unik, di mana teman-teman dalam program ini itu akan meningkatkan kemandirian, kemudian juga kemandirian serta kemudian keterampilan, gitu ya, kemandirian keterampilan. Nah, jadi tentu teman-teman semua memiliki target pribadi. Saya ingin bisa ini, saya ingin bisa itu, saya ingin menguasai ini, saya ingin tahu itu, dan sebagainya. Tetapi di sisi yang lain, ingatlah bahwa dengan mengikuti program internship ini, Anda sedang membantu program pemerintah, ya, dalam hal ini penanggulangan COVID. Nah, bagaimana caranya untuk membantu pemerintah? Ya, tentu dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. Nah, karena itu topik kita hari ini menurut saya sangat penting ya, walaupun ini bukan ini adalah soft skill bukan hard skill ya gitu ya, tetapi justru soft skill ini yang nanti akan menunjang keberhasilan Anda untuk mencapai 2 tujuan atau 2 target tadi ya, target pribadi untuk pemandirian dan keterampilan serta target untuk membantu pemerintah mengatasi COVID-19. Nah, mudah-mudahan Anda semua bisa mengimplementasikannya ya, bekerja dengan baik dan tetap bekerja dengan aman dan selamat dan sehat
sampai dengan nanti selesai masa internship untuk tahap selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hekutanto. Selanjutnya Dr. Oktavinda, Dok. Baik, terima kasih Dokter Aksa. Pesan saya mungkin untuk sejawat sekalian adalah kita tetap berpegang pada etika tertinggi, standar pelayanan tertinggi dengan niat terbaik untuk menolong untuk kebaikan pasien ya, sehingga kita juga selalu terdorong untuk melakukan tindakan terbaik, termasuk tadi belajar yang terbaik gitu ya, karena dengan kita bisa menolong tadi, memberikan manfaat yang sebaik-baiknya untuk semua, sebenarnya pada akhirnya kita akan menjadi orang yang mendapatkan reward yang paling besar sebenarnya, karena kita akan mendapatkan pengalaman dan ilmu yang akan bisa kita gunakan untuk seterusnya di kehidupan kita. Barangkali itu dari saya, Dr. Aksa. Terima kasih. Terima kasih Dr. Oktavinda. Demikianlah kemudian pemaparan dan kemudian pesan dari para narasumber. Tidak lupa tentunya di akhir kita ingin mengundang Dr. Nani Cahyani Sudarsono sebagai ketua modul untuk bisa memberikan pesan terakhir kepada kita semua, khususnya kepada para dokter internship yang akan segera bertugas di lapangan. Kepada Dr. Nani, kami persilahkan, Dok. Dr. Aksa nih, pesan terakhir kayaknya gimana gitu ya. Oh. Ya, ini pesan di akhir sesi. Jadi kepada teman-teman sejawat sekalian semuanya, selamat bekerja ya. Insya Allah barokah semua yang dikerjakan dan bermanfaat untuk semua. Jangan lupa untuk hari ini selesaikan kepesertaan dengan mengisi umpan balik ya. Bisa dilihat di chat. Kemudian sebagai dokter internship, selesaikan semua tugas, termasuk tugas mengikuti online course sesi A. Ya, nggak susah. Semoga semuanya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditutup aja ya, Dokter Aksa ya. Amin. Baik, terima kasih dokter. Terakhir, saya boleh satu, Dok. Ini dari saya pribadi sebagai seorang dokter. Teman-teman, dokter itu dari kata docere, mengajar. Saya sering diajarkan saya, Dokter Nani ini adalah mentor saya. Beliau mengajarkan saya bahwa pernah dengar kata-kata dokter itu to cure sometimes, to relieve often, to comfort always. Kunci to comfort always itu bukan obat, bukan terapi, tapi komunikasi. Anda sebagai seorang dokter, sebagai seorang pengajar. Itu yang diajarkan kepada saya dan itu yang selalu saya aplikasikan. Manfaatkan ini sesi pandemi ini untuk bisa mempelajari itu dan mengaplikasikan itu di wahana tempat praktek rekan sejawat sekalian dokter internship. Demikian kiranya webinar pada hari ini, semoga bermanfaat. Izin saya tutup, mohon maaf sebagai moderator apabila saya ada banyak kesalahan, dan terima kasih tentunya kepada para narasumber dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Aksa. Terima kasih semuanya, Dokter Asti.